Ada 20 tahun. Berhenti 20 tahun. Di yayasan kan nggak ada ini kalau udah lepas. Yayasan tuh kayak rumah sakit. Iya, dulunya sekolahnya kan di Bandung. Ya, Pak Haji dulu sekolahnya di Bandung. Di Boromeus, rumah sakit Boromeus. Terus kerja di yayasan. Ya sudah, karena udah tua ya Pak ya. Emang umurnya berapa sekarang? 63. 63. Iya. Nah, jadi di yayasan tuh kayak rumah sakit atau kayak Iya. klinik atau kayak gimana? Poliklinik. Oh, poliklinik. Yang ngerawat yayasannya juga kan ada anak-anak yatimnya juga, anak-anak waktu itu di situ. Jadi banyak yang tinggal di situ. Oh. Iya, sambil ngurusin itu anak-anak. Dari usia berapa tuh Bu kerja di yayasan tuh? Dari 20 tahun? lulus 25? Iya, di atas 20 Pak Atas Haji. 20. Udah nikah apa belum waktu itu? Sebelum nikah udah kerja. Sebelum nikah udah di yayasan. Iya. Jadi sebelum ngerawat suami, ibu udah ngerawat Iya. orang sakit dulu. Betul, Pak Udah Haji. latihan dulu. Iya, betul. Sekarang ngerawat ini kadaluarsa ini. Ada luar saya. Udah ada Pak luar. Haji Marco baru ketemu. Jadi sekarang usia ibu 60, 3. bapak 69 kan? 69. Nah kalau bapak apa sehari-harinya kegiatannya? Dulu saya di bidang elektronik bagian servis di tempat-tempat Di toko-toko gitu Pak Haji. Heeh. Terus buka sendiri. buka sendiri. Ya elektronik itu kayak TV, Ya, radio, zaman dulu ya, masih zaman dulu kan belum VCD, yang gitu-gitu. VCD ya. Ya, iya. Sekarang kan harus disambung Pak Haji. Lagian sekarang Kurang udah jelas. usia begini kan udah. Nggak kelihatan. Iya. Nah, dulu gimana ceritanya bisa ketemu sama RDAI? Coba cerita. Gimana ceritanya? Udah Saya kan sudah privat sama Pak Haji. Iya, Heeh. dulu Dulunya sebelum dari privat YouTube, bisa. Pak Haji. Hah? Dari YouTube. Dari YouTube. Ya, Apa yang tertarik dari YouTube RDAI kalau boleh tahu? yang ilmu kearifan lokal. Mm-mm. Itu. Saya tertarik banget itu Pak Haji. Contohnya ilmu kearifan lokal apa? Contohnya celana dalam semua CD udah dibalik. Iya. Nah, kalau saya flu nggak jadi kalau udah pakai kalung itu. Kalung celana dalam. Nah, kalau saya nggak bisa tidur, saya pakai kerudung di dia udah pakai kerudung. Celana dalam ikat di Ya. kepala. ya gitu. Terus apa lagi yang udah dipraktekin ilmu RDAI kalau boleh tahu? Ada benjolan di ini saya Di tenggorokan apa di di leher? agak ke bawah dikit. Saya pakai ludah sebelum turun dari tempat tidur pagi-pagi. Saya olesin, alhamdulillah hilang. Hilang. Ya, gitu. Terus kalau ibu kan udah praktek ilmu RDAI, kalau bapak udah praktek ilmu RDAI apa belum? Saya sementara Pegang mic-nya. yang, Mic-nya. yang saya ikutin kan bangun jam 12 malam itu. Heeh. Udah ikut ya Pak Haji? Karena saat itu juga kan waktu pulang dari sini udah dipraktekkan ya langsung ikutin itu untuk cuman mungkin kalau sampai 12 juz. itu belum sampai. Hanya kita kan berusaha ya untuk ke arah sana. Menuju ke sana ya. Iya. Iya betul. Untuk berupaya untuk menuju ke sana. Semoga ya akhirnya mungkin pada satu saat kan pasti bisa lah segitu. Iya. Iya. Kan dia darah tinggi Pak Haji, tapi alhamdulillah Suami. Ya udah bangun jam 00 udah mandi, Alhamdulillah. udah sesuai dengan ininya. mandi, senyum, Ya. udah ngikutin. Terus apa lagi yang pernah bapak praktekin selain mandi jam 00? Termasuk sholat tobat juga, Bu. Udah. Iya, Udah, Dari maghrib sampai isya. sampai isya. ya ikut, ya. Nah ini sekarang ke RDAI maksain apa hajatnya? Untuk saat ini saya urgent sekali itu masalah anak Haji, Anak. yang lagi sakit. Sakit apa? Kan waktu itu ibu Waktu pernah saya kesini, privat sama Pak Haji kan, Pak Haji udah sekalian anak saya kan, saya bilang ke Pak Haji anaknya sakit paru-paru. Iya. Terus kata Pak Haji disuruh kasih minum itu air cebokan. Kan saya bukan alat kelamin ibu. Ya, alhamdulillah kan udah bagus Pak Haji. Udah di rongsen, udah periksa darah di rumah sakit. Nah, Udah ternyata negatif, udah bagus. Tapi berat badannya belum naik terus. ada kecurigaan ya, di waktu Dokternya bingung karena dia kebetulan kerja di rumah sakit. Jadi dokternya diperiksa lagi semua ternyata
Di livernya ada lipoma Pak Haji. Sampai CT scan terakhir kemarin. Di levernya. Iya. Oh gampang Bu. Iya. Ibu tahu gak ampau? Ampau. Jadi kalau di Jawa itu tanah lempung. Tanah lempung. Iya tanah lempung Merah. yang digerus, Oh, dibikin kayak kue semprong. Jadi adanya tuh di Jawa. Kalau di Jawa Barat ada apa enggak ya? Adanya di Jawa namanya Belum, ampau. agak susah juga barangkali belum pernah lihat sih. Ya, sebenarnya. jadi ibu gali sumur, kalau orang gali sumur, tanah yang paling bawah tuh tanah lempung itu digerus. Kalau di pasar sih dijual, namanya ampau di tempat toko-toko jamu, beli aja ampau. Ampau ya. Ya ampau. Kayaknya di toko-toko simse yang gitu yang ada obat. Ya ampau atau toko jamu. Iya. Ini Nah kan- itu obatnya sakit lever. Iya. Jadi orang zaman dulu orang bunting itu supaya anaknya nggak sakit leper, dia gigitin ampau, gigitin ampau, krenyus 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 krenyus. Itu anaknya nggak bakal sakit leper. Di mana? Atau kalau di Jawa Barat ampau tuh yang buat masak daun pepaya biar nggak pahit. Jadi daun pepaya kan pahit. Iya. Itu direbus Lempung pakai ampau. Lempung ya Pak. Ya, Ampuh, tanah ampuh, lempung. ampuh. Ah, nanti nggak pahit. Nah itu obatnya itu. Tanah lempung. Ini Pak Haji, kan kemarin udah ke rumah sakit ke Bandung. Ya, memang Udah harus diperiksa, katanya harus udah dijadwal operasi hari Rabu Pak Haji. Operasi apa? Itu kan ada benjolan katanya di hatinya. Oh dijilat. Dijilat sama mamahnya. Dijilat sama mamahnya. Iya. Atau dijilat sama siapa aja. Obatnya dijilat. Nanti nggak ada benjolan. Iya. Kayak ibu dulu benjolan ini Iya, kan iya, pakai di sini. ludah basi. Ini dijilat. Kalau pagi Pak Haji, Iya. tapi nggak serumah. Sebelum gimana? matahari terbit. Nggak serumah Pak Haji gimana ya? Dia punya istri gak? Punya. Ya punya anak. istrinya suruh Oh jilat. istrinya. Istrinya bisa. Bisa. Oh iya. Nggak usah harus ibunya, istrinya, anaknya juga bisa. Bisa ya. Anaknya bisa. Hah? Beli di Shopee ada Ampo, Shopee Oh ada di mungkin Shopee ya. ya. Namanya Ampo gitu. ampo, tanah lempung Oh iya. Ampo. Ampo, tanah ya. lempung ampo. Oh, Ya ada udah. Jadi nanti tuh buat masak. Misalkan mau masak apa, pakein tanah lempung itu. Misalkan mau masak apa, pakein tanah lempung itu. Itu buat penawar. Itu buat Itu kuningnya, obat, iya itu buat obat kuningnya. karipan lokal zaman dulu Bu. Iya, iya. Kalau sama dokter mah nggak dipercaya, alasannya kalau dokter kan banyak itu banyak, lain-lain lagi. banyak namanya dokter dia kan nggak mau rugi. Kalau nggak praktek nggak ada duit dia. Terus buat kankernya itu dijilatin Pak Haji ya. Iya dijilatin. Pagi sama mau tidur sebelum bangun tidur gitu Iya. ya. Mm-mm. Ya. Kasih lihat ibu aja. Amponya kasih lihat. Tanah lempung. Gimana mau operasinya Ampo. gitu, ntar. Ya. Jadi kalau setiap masak wajib pakai itu. Pakai itu. Misalkan mau bikin tempe goreng. Nah, adonannya tepungnya pakai Pakai ampo. Mau masak sayur lodeh. Jadi itu dikayain kayak garam. Ampo Iya, tuh iya. kayak garam. Tuh lihat. Ya, Oh, yang udah dulu dibikin belum. gini. Ya, jadi Itu kalau mau di Tanah Ampo. kalau Iya. di sana kan suka dimakan Oh iya, ya, tiap- iya. mau dimakan-makan. Oh iya. yang sakit Ya, boleh. terima kasih Pak. Iya. Oh, Di iya. mana dimakan? Di Jawa itu kan diambilin buat makanan kayak Di cemilan. Tuban gitu. itu Iya. di Jawa Timur di Tuban. Iya, makanya kan di sana nggak ada yang penyakit lever, nggak ada. Iya, iya. Kalau Iya. sekarang penyakit lever banyak Pak di Banyak mana-mana banget, Pak. Iya Karena Pak Haji. apa? Karena nggak ada ampo, karena ada. itu kan makanan tradisional. Iya. Jadi anak saya matanya kuning, perutnya ada cairan, ada gede, kakinya juga agak bengkak. Ternyata ada itu kata dokter, Jadi koma. ada benjolan Jadi itu. memang udah dijadwalkan harus Jadwalnya hari operasi Rabu, hari terus tadi Rabu. saya telepon Pak Mail, Jadi yang dioperasi apanya? mau diambil itunya yang di hatinya itu Pak Haji. Ya Allah, diseset. Iya, jadi saya kan stres, Jadi, kan di dalam takut gimana gitu. Terus saya kan trauma, belum 3 tahun kurang lah yang lalu tetehnya Ditinggal satu. meninggal. Waktu itu saya udah cerita sama Pak Haji. Anak berapa semuanya? 3. Udah meninggal 1. Iya. Tinggal 2. Iya. Aduh. Jadi stres Pak Haji. Saya
Saya nyari. Bapak ibunya masih hidup, anaknya mati satu-satu. Iya. Tuh, Gimana tuh Pak Haji? aduh. Karena saya harus ketemu Pak Haji. Saya nyari nomor telepon Pak Mail. Alhamdulillah ketemu. Kebetulan Pak Mail lagi di sini juga. Saya lagi di RDAY, Bu. Udah Ibu sekarang berangkat. Jam 1 tadi saya langsung berangkat. Dari? Dari Cianjur. Hmm. Ini baru datang banget. Baru Langsung kata sampai. Bapak masuk aja Pak Haji ada. Aduh bersyukur Alhamdulillah. Iya. Obatnya sih ampo, Bu. Jadi ibu beli di Shopee kalau memang iya. ada yang jual. Kalau nggak ada di toko jamu, di pasar-pasar. Iya. Pasar. Nanti masak pakai itu. Iya, Nggak usah dioperasi. Kalau dioperasi ngerinya ntar hatinya di Iya. Ya, Belek. itu salah satunya kan itunya prosesnya panjang Bu Haji. Nanti takut udah gitu di kemo nanti ya Pak. Iya. Bagaimana? Udahlah pakai obat-obat. Jadi nggak usah ya Pak Haji. Nggak usah pakai itu aja, ampo. Tapi kira-kira gimana kalau menurut Pak Haji? Ya ibu harus yakin. Harus yakin ya. Kalau ibu nggak yakin nggak bisa. Terus obatnya ada di ibu. Nah karena ibu-ibunya bela-belain ibu tidur di rumah anaknya. Oh iya betul. Tidur sama anaknya dikelonin, bilang sama dia. Sama mantu, maaf ya ibu kelonin ya karena selama kamu sakit ya. Nanti ibu jilatin itu levernya, hatinya kayak kucing. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Sembuh gak? Sembuh, Bu. Sembuh ya Pak Haji. Makanya kan anak kucing, anak guguk, anak sapi. Kenapa umurnya panjang? Karena kan dijilat sama mamanya. Gitu, dijilat. Mamanya yang bisa ngobatin. Dikelonin, Bu. Makanya orang zaman dulu punya anak 12 hidup. Karena apa? Karena ibunya telaten, nggak punya suster, nggak punya pembantu. Iya. Apa yang dia praktekin? Nah dia pakai ilmu karipan lokal. Kalau masak pakai ampau. Di sayurnya buat anak 12 anak. Makanya anaknya gede-gede. Tanah 12 sampai dewasa nggak ada yang sakit leper. Gitu. Kan saya udah pernah lihat di YouTube Pak Haji. Hmm. Apapun penyakitnya kata Pak Haji. Kalau anak laki-laki yang sakit pakai baju bekas ibunya yang udah Iya, dipakai jadi gitu ya Pak kan Haji. itu anak ibu kan laki. Iya. Ibu pakai daster, dia suruh pakai daster. Atau ibu pakai kaos ibu, Sama. pakai kaosnya ibu, apa baju ibu pakein dia tiap hari. Sembuh gak? Sembuh, Bu. Baru sekali Pak Haji. Disuruh, dipaksa. Kalau dia nggak mau harus, Iya. harus. Iya. Kamu harus nurut ibu. Siapa lagi yang kamu mau denger kalau nggak ibu? Dipaksa, Bu. Iya. Memang ilmunya ini ilmu, orang bilang ilmu Ya. aliran sesat. Jangan didengerin, Bu. Itu kan Iya. komentator. Belum aja dia sakit. Coba ntar dia sakit kayak anak ibu. Bohong dia nggak datang ke RDAY. Sekarang aja dia sehat. Bertingkah di luaran sana. Nanti sakit gue tungguin. Pasti kemari. Nah ibu juga begitu. Nah ibu beli ada ampau. Iya, nanti Sambil saya ibu pakai bajunya ibu. Yang udah dipakai. Dipakein ke dia. Nah kalau dia mau pelan-pelan bilang. Kamu mau gak pakai celana dalam ibu dikalungin di leher kalau mau tidur? Oh. Mau? Ya Bisa udah di leher dikalungin. juga, Pak Haji. Di leher juga ya Pak Haji ya? Iya di leher juga, pakai bajunya ibu juga. Oh iya. Nah nanti ibu paksain sedekah pembersih WC wajib 100.000 setiap hari. Setiap hari. Ibu cari duit dah, gimana caranya? Sebanyak umurnya dia umurnya berapa? Tahun 82 ya Pak? Ya. 82, jadi umurnya berapa? 41 ya? Sekitar 41 Pak. Berarti 41 hari, Iya. sekitar 4.100.000. Ya. Sedekah pembersih WC cariin, mau duit boleh minjem, mau duit boleh Iya. pakai siapa? Pakai setiap hari 100.000 pembersih WC Pembersih tolak WC. bala. Sembuh. Bu, yang mau nolong anak kita siapa kalau nggak kita sebagai orang tuanya? Ya. Tetangga, boro-boro, saudara apalagi. Nggak ada, udah kita aja yang bantuin. Ibu yang meraksain. Iya. Masaknya pakai ampau, sedikit aja buat syarat. Buat syarat ya. Masak nasi, Terus dijilatin. dijilatin. Pakai baju, pakai Ya. celana ya. Ada lagi? Tadi pagi udah sedekah potong sapi Pak Haji. Ya nggak apa-apa, wajib Sama, tiap iya. Jumat. Ya tadi sama karena Pak Mail jadi saya kirim
idenya ke Pak Mail. Udah. Terus udah ada di situ di WA-nya nomor 162 tuh Bu katanya. Iya. Saya lihat, iya udah. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya ibu wajib sedekah pembersih WC setiap hari 100.000 di Cianjur, cari pembersih WC. Ada yang di pom. Pembersih WC yang di pom. Pasar, pom, Oh, bisa di pom. terminal, halte, mall, di stasiun kereta api, di mana aja. Kecuali pembersih WC masjid nggak boleh, batal. Oh, batal. Pembersih WC masjid nggak boleh, batal. Antara pasar, terminal sama. Pasar, terminal, halte, pom bensin. Iya. Jadi nggak usah satu orang itu aja setiap. Ya ganti-ganti, biar kebagian rata. Oh, iya. Selama 41 hari. 40 seumur dia. Manjur, sembuh total. Iya. Emang ilmunya nyeleneh tapi manjur, Bu. Iya, iya. Ya. Terus apa lagi? Ya, saya kesini cuman karena organ itu aja Pak Haji. Boleh, jadi ibu paksain izin sama suami atau suami mau nemenin boleh. Ibu kelonin tuh anak selama masih dia hidup. Karena yang bisa nyelamatin cuma ibu doang. Walaupun dia udah punya istri, ibu izin. Izin ya, saya kelonin ya, karena saya mau jilatin ya. Gitu. Saat mau obatin itu aja ya. Iya, jilatin. Jilatin. Izin dulu sama istrinya, takutnya istrinya nanti apaan sih udah kawin kok emaknya ikut campur. Namanya mantu aneh-aneh Bu kadang. Iya. Aneh-aneh mantu. Kalau itu sampai kapan Pak Haji? Sampai sembuh atau sampai ada batas berapa hari gitu? 41 hari. 41 juga sama. Selama 41 hari, selama umurnya dia aja. Iya, Sembuh gak? Sembuh. sembuh ya. Ada yang lebih parah dari anak ibu. Perempuan. Umurnya 53 tahun. Janda anak satu. Janda anak satu. Hobinya berantem sama suaminya. Kalau berantem nggak mau kalah, menang terus. Sama suami yang pertama menang dia. Sama suami yang kedua menang. Dia kalahnya sama suami yang ketiga. Karena suaminya pasien RDAY dan dia pasien RDAY. Gitu. Alhamdulillah. Sakitnya namanya kista lever. Kista lever. Jadi di hatinya ada cangkrangnya. Oh, kalau ini ada kayak apa ya udah 12 Obatnya senti. kalau orang kan potong sapi patungan, kalau dia motong seekor sendiri. Sembuh. Hah? Itu ingat sama Pak Ustadz yang dari Tangerang ya, cirrhosis ya, Iya. itu buat udah bumbu, Sirosis, Iya, perutnya ya. kanker hati. nanti jilatnya sama istrinya, dokter udah pada nggak itu nggak pada Angkat tangan. tangan, dan dia harus minum obat, satu botol itu namanya albumin, satu Oh iya, albumin. Ya itu juga di yang nggak bisa udah tetangganya bilang wah ini udah mati ini. Pakai mic, mana mic. Jadi tahun lalu mungkin ya di apa kejadiannya di joglo di bawah ada bapak-bapak dan ibu-ibu itu beliau itu guru ngaji atau ustadz di pengajian dan beliau itu punya penyakit sirosis yaitu kanker hati perutnya gendut Pak orangnya tinggi tapi perutnya gendut dan kurus dan dia harus minum albumin sehari itu 3 kali Pak satu botolnya itu beliau bilang 1,5 juta dan kadang-kadang barangnya nggak ada juga susah Iya. dan harus diminum setiap hari 3 kali karena udah biayanya juga udah membengkak terus dia nggak sembuh akhirnya sama istrinya dipakai ilmu kearifan lokal Pak Haji dengan cara dijilatin kalau mau tidur sama bangun tidur ya Pak Haji ya dan alhamdulillah sembuh sempat di sini jadi badut ya Pak Haji ya dia ingin menghibur anak-anak karena waktu itu sama dokter Lena Sedekah profesi. Oh, profesi. Dia jadi badut karena Jadi kan dia badut. cocok jadi badut. tinggi rambutnya Sedekah profesi macam-macam aja. Yang jilatin Yang jilatin istrinya. sama misalnya. Kalau istrinya mau jilatin, kalau istrinya nggak mau ibu yang jilatin. Iya. iya itu Kalau saya yang jilatin ibu yatim, banyak banget tuh pada antri. Siap Haji, saya siap gitu ya. beliau itu dari Tangerang namanya saya inget aja tuh daerahnya nama Kampung Bencongan ya Bencongan Iya, Bencongan. Jadi kita inget terus bahwa kita ketawa-ketawa gitu
Dan Yang bawa namanya Juleha. Juleha, iya Juleha. Iya. Penyanyi Juleha, dia lagi nonton Iya, nih penyanyi Juleha. Itu betul banget Pak, dan mereka sehat. Sahabatnya Sari Pamarican, Iya, dukun betul. santet dari Iya, betul. Sari Pamarican. Betul. Pasti nonton. Pasti nonton. Pasien-pasien yang daripada nunggu ajal kelamaan langsung Sari Pamarican turun tangan ya. Iya begitu Bu. Semangat ya Bu. Dijilatin. Kalau istrinya mau, Istrinya, alhamdulillah. Kalau istrinya nggak mau, ya ibu yang jilatin. Kalau memang istrinya lebih prioritas lebih bagus ya gitu ya. Iya, kalau istrinya mau Iya. gitu. Manjur gak manjur. Nanti kalau pengen umur panjang, alat kelamin suaminya diemot sama istrinya. Manjur gak? Manjur banget. Sama istrinya ya. Istrinya. Kalau ibu jilatin ya suami ibu nih. Itu Iya. jilat, mot. Jadi operasinya dibatalin bagaimana Pak Haji? Iyalah, dibatalin lah. Ya hari Rabu besok Pak, Iya. ke Bandung lagi. Hari Selasa berangkatnya, hari Rabu dioperasi di Santosa. Diskusi dulu, mau gak dia? Oh iya. Kalau dia mau ya alhamdulillah. Iya Pak Haji. Semoga. Ada lagi? Beberapa hari ini kan tidak ada yang mustahil, ada perubahan setelah dilakukan. Lah ini kan ada testimoninya nih kampung Bencongan di bapak-bapak. Iya. Pasti. Namanya Pasti ada perubahan. namanya sakitnya sirosis kanker hati. Iya, Kalau yang kanker tadi hati. perempuan tamu saya kista lever, kista hati, Iya itu sirosis kanker hati, diagnose dokternya memang. kista lever. Ada. Jadi apa di ya, dalam kayak kanker kistanya ya. tuh ada cangkang, di dalamnya ada cairannya. Iya, Nah, itu terus harus ininya- dioperasi. Saya bilang nggak usah, ngapain dioperasi. Jadi diapain dong Pak Haji? Udah lo jangan jengkel sama lawan jenis. Oh itu juga berarti jangan jengkel sama istri gitu Nggak ya? boleh. Iya nanti bilangin ya. Iya. Namanya kista leper. Kok Pak Haji tahu? Ya, gua mah udah spesial. Jadi bisa sembuh Pak Haji, pasti bisa sembuh. Nah sekarang sembuh. Anaknya satu perempuan. Umurnya 27 tahun. Iya. Obatnya itu. Terus ini Pak Haji, apa? Hernia. Oh dijilat sama yang Nanti suka turun. bagian Segini nih, hernianya Pak. dijilat sama ibu. Oh gitu ya. Bagian hernianya dijilat sama ibu. So, Oh, Bagian hernianya dijilat sama ibu. pagi sore pagi Ya, sama mau pagi tidur sama bangun tidur. Sembuh. ya. Jangan dioperasi, dijilat aja. Jilat aja. Selain itu apalagi Pak Haji nggak ada? Hanya Nggak ada, jilat aja. jilat aja, ya jilat. aja. Terus katanya nih, Kalau hernia kayak gimana Pak penyakitnya Pak? kalau kata orang dulu kan turun beruk katanya. Heeh. ya Jadi kadang-kadang kalau ada suka di sini ada. kalau capek, kalau habis jalan, habis naik motor kemana? Bijinya turun. Bukan biji. Apanya yang turun? Ini dari apa? Dari usus. Usus di sebelah di sini nih Pak Haji. Heeh. Saya pegang segede gini. Ya Tapi Allah. kalau lagi habis tidur apa ya? Kalau dimasukin di ini hilang lagi. Gitu. Ini mungkin kadang-kadang kan suka Angkat-angkat tidak berat. sadar gitu ngangkat berat. Iya itu. Jilat aja Pak sama ibu Pak. Ibu mau kan jilat? Iya, Kan nanti balasannya masuk surga. iya betul. Jilat Iya. dah. Itu dijilat kalau mau tidur jilat. Maaf Pak Haji, salah satunya Bapak itu nggak boleh olahraga fitness ya Pak. Itu sih ya salah satunya. Angkat nenen. Bapak nggak boleh ngangkat nenen. Nenen jangan diangkat-angkat Pak. Itu tugasnya Haji Marko. Angkat motor dia mah Pak. Motor jangan. Iya. Suka angkat motor kali kalau lagi ini. Jadi kalau tidur rebahan, dibuka celananya ibu separo turunin, nggak apa-apa batangnya kelihatan, jilat di atasnya Bu. Mau tidur 99, mau tidur 99 gitu. Iya, bangun tidur. Boleh gak Pak Haji kalau saya sambil mainan alat kelamin suami? Boleh lah. Buka aja pelorotin semuanya sambil mainin. Apa? Hiburan. Acik deh gitu. Biar gak jenuh. Terus kan Pak Haji nih gatal Ini tangannya. juga mungkin karena agak-agak ini Pak. Karena Apa stres apa nggak tahu? mungkin. Jadi tangan sama ini kadang-kadang suka
Ini gatal udah ke dokter berapa kali belum sembuh-sembuh. Oh gampang, cah dalam ibu yang bekas pakai dipakai dikorbanin satu, jangan dipakai lagi. Khusus buat digosok ke bagian yang gatal. Iya. Jadi tiap hari itu aja enggak Ya, tapi jangan dipakai lagi sama ibu. Oh, enggak dipakai Korbanin. lagi. Ibu pakai cah dalam dulu yang paling jelek seharian. Nanti ibu korbanin buat dia. Satu. Jadi enggak ganti-ganti, satu itu aja digosoknya ya, Pak ya. Mm-mm. Oh iya. Udah itu aja. Segitu aja. Mbak. Segitu aja, Pak Haji. Yang paling Bisa. sudah, Iya. yang masalah anak aja. Masalah Boleh. anak aja yang paling ini. Ya, Yang mungkin urgent nanti tadi harus ya beli ampau, jangan lupa. Ya enggak langsung Apa keluar namanya? nanti tanah angpau. Tanah angpau. Tanah liat lempung. Ya. Tapi di Angpau Shopee ya. kan ada ya. Ada tadi udah lihat. Itu zaman dulu Pak, makanan zaman Iya, dulu. iya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang Nggak pakai ya. yang pada Hah? Masih di Jawa. di Jawa. Jawa Jawa, masih. ya, Pak. Oleh-oleh Masih biasanya ada. Hah? Keripik-keripik apa? Keripik emping kayak gitu Pak. Tanah lempung. Iya. Kata ini Pak, ibu apa ini? Oh dibilang tuh, oh, tempat jarah. Hmm? Tempat jarah. Tempat ziarah. Tempat jarah. Ayo, iya iya. Oh iya. Kayak kue semprong ya, Bu. Iya, Iya. Ya udah gitu. Iya. Kalau di Bogor Pak, ampau itu buat ngerebus daun pepaya biar nggak pahit. pahit. Di toko ada ya, di tempat rempah-rempah. Ada. Jadi kalau Bapak mau ngerebus daun pepaya biar nggak pahit, Pakai itu pakai orang zaman dulu nenek saya, buyut saya pakai ampau. Itu dimakan sebanyak-banyaknya daun pepaya nggak pahit. Iya, iya. Iya betul. Saya beli belulu juga online Pak Haji. Apa? Beli belulu itu itunya kelapa yang masih kecil. Ah, Kan kata Pak Haji waktu privat itu. sakit asam lambung. Iya. Saya beli online karena nggak punya, nggak ada. Ada. Ada online. Oh, jadi online ada ya? Ada sekarang macam-macam. 2000-an satu. Oh. Udah sama ongkir gitu 2000. Saya beli itu. Alhamdulillah Pak Haji sembuh. Nenen saya. ada gak sih yang jual nenen online? Hah? Ada. Gue pesen nenen yang gak ada pentilnya ada gak? Sekarang apa nggak ada? Pentilnya gue mau bikin sendiri. Karena ada yang pentilnya kekecilan, ada yang pentilnya kegedean. Gue nyesuaiin sama mulut gue aja. Ada gak sih? Pak Haji saya pernah beli di Swedia itu ada toko-toko souvenir itu ada nenen Pak Haji. Nenen. Saya beli 2 sampai Bogor. Saya seneng kan. Kenapa pertama ketawa. Lama-lama Maria ambil pisau. Ceprit. Aduh! Dibunuh Pak. Dibunuh sama Maria. Itu memang kenyal-kenyal gitu Pak. Maria besok jangan dibawa ke RDI ya. Takutnya nenen-nenen di sini dibunuh-bunuhin sama Mariam. Iya Pak. Oh, ada semua. Beluluk aja ada di online ada, ya. Pak Haji. Ada. Saya beli di situ. Ya udah ibu beli ampau. Ya beli ampun Nanti semua saya masakan. Jadi gini pakai bu, itu. kalau anaknya makan nggak apa-apa, istrinya makan nggak nggak apa-apa, kan itu kan obat ya. Iya. Iya. Buat apa ya namanya? Supaya nggak sakit lever. Lever, iya. Iya, iya. Nanti kita Nanti semua kalau makan. orang, ibu jangan bilang sama istrinya sama anaknya bahwa ini ada ampaunya, udah aja buat iya. masak anggap aja kayak garam gitu. Iya, iya, iya. Soalnya kalau ngomong ilmu RDI masih bertentangan bu di luar. Iya, Ya, iya. Apa-apaan tuh? Iya. Pakai ampau. Pakai tanah gitu kan. Pakai tanah. Justru orang zaman dulu, bu, orang zaman dulu nggak ada yang sakit leper. Nggak ada orang sakit leper. Kenapa? Hampir 100% orang masak pakai ampuh. Iya, iya. Nah, nanti kalau zaman dulu kan yang sakit kencing kalau di sini bilangnya jengjerihan ya Pak. anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ya. Kalau dulu kan diikat sama apa? Sama merang. Sama merang. Merang Tapi padi sembuh. itu. Merang diapain? Diikat di jempolnya Pak Haji. Saya pernah dulu waktu SD. Anyang-anyangan. Iya. Jadi ibunya Sama bilang ibu. bukan ngikat apa. Saya ngikat bukan ngikat jempolmu tapi ngikat anyang-anyang katanya. Iya. Alhamdulillah sembuh. Itu kan ilmu karipan lokal ya. Iya. Iya, sembuh. Kalau cegukan apa zaman dulu di Cianjur? Bukan tuh yang Kan pakai koran. Dijilat taruh di ya, dahi. termasuk itu juga. Atau pakai itu tikar yang dari Iya, tikar. pandan. Iya, Yang pakai tikar. ditempelin di ini. Iya. Iya. Taruh di lidah, taruh di Iya, iya. betul. Kalau enggak ditepuk, dikagetin juga sembuh. dikagetin ya. Tapi takutnya bablas mati. Ini tukang masak saya suka nepuk-nepuk. Iya. Jadi banyak hal ya kalau dia. Iya. Iya, itu kan ilmu karipan lokal, Pak. Cuman kalau sekarang kan kadang-kadang mereka pikir ke logika yang paling banyak Iya. ditonjolkan. Mbak Ratih dibikinin tuh, Mbak.
Apa Udah. tuh? Mau minum apa? Segitu ya. Udah. Sudah Pak Haji segitu aja. Bisa ya? Yang ya. Boleh. Bos, pindah sini bos. Ini udah ya. Ya udah. Langsung praktek ya? Iya Pak Ya, Haji. Ya. Iya Pak Haji Marco baru ketemu. Iya. Ibunya sehat, utama. Aduh Pak Haji minta sabdanya. Ya pasti sembuh. Pasti. Pasti sembuh tanpa operasi. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Saya sabdain. Pasti sembuh. Pasti. Tadi saya bawa lembu, bawa sini. Bawa apa? Ubi si lembu. Mana? Matang apa mentah? Matang. Mau. Sini. Sini. Buat nyambit kameramen. Kameramennya kegendutan nih perutnya nih. Makan terus kameramen. Bukan angpo Bu ya. Bukan angpo. Ampo. Kalau angpo nanti Tulisannya apa hurufnya? AMPO. AM PO. PO Ampo. Kalau angpo nanti Kalau ampau nanti amplop. Tinggal di mana bos? Di Pamulang Pak Haji. Pamulang. Ya. Sehari-harinya apa bos? Sebenarnya sih saya udah pensiun. Apa? Udah pensiun dari Indomobil Pak Haji. Umur Kecium. 55. Pensiun. Udah pensiun. Udah pensiun umur 55. Tapi ya dikaryakan lagi aja. Saya sales mobil Pak Haji. Mohon maaf nih, sebelum saya kesini emang saya buka-buka YouTube nih. Buka-buka YouTube, nongol tuh nama Pak Haji. Terus saya liatin terus. Ini ilmu apa ya? Cuman yang saya tarik kesimpulannya yaitu bangun malam, baca Quran, Senyum dulu dong. baca ya bangun apa pokoknya mandi pandan, senyum, bangun malam terus tahajud. Itu yang udah yang saya kagumi itu. Saya sih jujur terus terang aja nih. Selama umur 57 tahun sekarang saya nih Pak Haji. Saya tuh nggak pernah baca Quran sampai 7 juz. Wow. Tapi alhamdulillah sejak kenal di sini saya baca sampai 7 juz tapi nggak pernah hatam. Son, gue beli mie ayam Son. Makan dulu Son. Makan. Khusus buat lo udah gue tambahin racun Son. Ayo makan. Udah gue tambahin racun khusus buat lo. Makasih lo Bu. Berarti ini udah tinggal dimakan. Oh. Namanya ubi celembu. Wow, yaudah. Saya sabdain sembuh ya anaknya ya. Gak usah operasi ya. Pokoknya tadi dipraktekin. Ya. Terus Ya. yang sifat-sifat ini semua udah saya baca. Saya laksanain sholat tobat, udah semuanya saya jalanin. Ajak makan Son, siapa Son yang belum makan Son? Borati tawarin, mau gak makan? Pakein piring Son, ambil piring. Piring, saus, sambal. Terus gimana bos? Tahu RDI gimana ceritanya? Iya, iseng-iseng buka YouTube kok nongol nama Pak Haji. Terus saya baca-baca terus, saya ikutin. Nah, itu saya baru praktekin itu 2 minggu setelah ngikuti ilmu ini. Karena kan bulan Juni itu kan kalau saya nggak jualan, saya harus keluar dari Indomobil. Udah 2 minggu saya praktekin malam minggu tuh. Malam minggu saya coba ya pokoknya mandi pandan, Piring, sendok, Senyum. sumpit Son. ngaji, sholat dah. Udah minggunya Putri tawarin. saya Kan cawi-cawi ada, air aja saya tuh beliin di 10 di bungkus showroom Son. lah, showroom Putri cawi-cawi suruh air nemenin dah. makan Putri. Sambil jalan aja. Terus datang tuh tamu 2 ke showroom. Tamu 2 ke showroom. Yang satu dua-duanya sih test drive, dua-duanya ikut nyoba mobil. Yang satu nggak beli, ya bersyukurnya yang satu jadi oke, nggak masalah. Jadi selamatlah dari pengeluaran dari pemecatan itu. Terus yang ya sebelumnya saya sih sama teman-teman tuh di kantor kan berdebat nih. Lu gila lu. Ini ilmu apaan lu? Masa ilmu alat kelamin digesek-gesek gala kelamin. Lu jangan lihat itunya. Iya. Gue bilang lu jangan lihat yang negatif, lu lihat yang Islamnya, gue bilang Iya. kan debat segala macam. Ya udah mak, kalau gue sih emang pengen ke RDI. Nah, Iya. pernah saya ke RDI, saya ajak tuh teman-teman tuh habis moving di Pondok Cabe, bawa mobil lah berempat datang. Yuk kita ke
Pak Haji yuk, kita pengen tahu kayak gimana sih tempatnya. Berangkatlah kita berempat ke mobil, set, udah nyampe lah, oke lah, ya saya sedekah, saya coba sama anak-anak, lu nggak sedekah lu, ijab sama anak yatim, coba ijab sama. Akhirnya kita berempat ijab lah sama anak yatim. Terus malam Jumat tuh, habis malam Jumat itu, ya lu nggak lihat si bolong? Kalau Di gue sih, atas. ya kalau gue sih, gue pengen lihat si bolong nih, karena Pak Haji suka ngomong si bolong nih, gue bilang. Bolong manjur. Terus ya udah, saya berdua lah sama saya ke si bolong tuh jalan sana lihat, udah, ya udah lihat si bolong, ya ajak ngomong lah. Awalnya kan si bolong nggak mau tuh, tapi saya rayu, dia balik tuh, temuin. Ya udah saya usap bolong, saya kangen nih gini macam-macam lah omongannya. Ya udah habis itu kita gimana lu mau ikut nggak pencerahan malam Jumat nih? Kagak, ini kita pulang aja. Ya udah kita pulang tuh, sebelum maghrib kita pulang. Nah, jeda itu kan di bulan Juli ada pameran gias Pak Haji sama Pak Marco tuh Gimana? di Ayon BSD. Oh iya. Iya. Saya coba ajak anak-anak, ayo kita sebelum ke pameran gias, kan pameran gede nih. Kita ke Pak Haji dulu yuk, ijab sama anak yatim dulu. Nggak ada yang mau. Anak ya udahlah. Akhirnya ya udahlah, saya sih udah punya niat emang. Nah, bulan Juli, saya emang nggak jual mobil baru, tapi jual mobil second. Nah, itu ada satu mobil CRV 2015. Datang tuh ada 2 pembeli. Udah cocok nih dua-duanya nih. Yang satu udah lihat unit, udah lihat, dicek, dibatalin. Wah kacau nih, gue bilang nih. Akhirnya ada satu lagi kan, pasti lu beli mobil gua nih, pasti lu mobil gua nih. Bos, ini mobil udah tangan gua bilang. Cuman nggak ada kunci serep sama faktur. Kan lu dulu 142. Udah lu potong 2 juta dah, 140 bayarin. Lebih kurangin lagi lah, meskipun 3 juta. Kagak, lu kalau mau bayar, kalau enggak mau ya udah. Gua bilang, gua batalin konsumennya, gua bilang. Ya udah. Deal deh 140. Ya udahlah, akhirnya deal 140, ke konsumen 130, kita dapatlah lebih-lebihnya. Ya ada teman juga kan, bagi dong gua buat anak gua sunatan. Ya udah tuh gua kasih 2 juta dah, saya tet. Nah, sejak itu saya punya niat ke Pak Haji nih. Gua pengen privat lah 2 juta aja. Iya. Ya 10 juta nanti pasti juga bisa kabul lah, saya bilang terus. Iya. Terus sebelum saya privat ini ya saya udah, ya kan emang sedekah kewajiban kita Pak Haji ya. Wajib. Ya kita walaupun belum kenal Pak Haji, saya sedekah ke sini 500.000, 300.000. Ya. Terus sedekah potong sapi pernah juga sekali di sini udah. Akhirnya ya udahlah pas hari ini ada waktu kabur lah dari kantor naik motor. Gue pengen kayak dia ayat. Yakin lu sendirian nggak motor lu? Iya, gue bilang. Gue jalan. Udah gue jalan set. Nyampe lah sini udah ketemu Pak Haji, udah seneng sama Pak Marco juga. Ya sebelumnya juga saya sih udah kontakan Pak Haji sama Mbak Pita. Kontakan. Udah telepon sama Mbak Pita. Oh, kok kenal Vita? Kan saya masuk grupnya Mbak Pita. Oh iya. iya. Terus Vita Ranger. ya Pita Ranger. Terus saya cerita tuh masalah istri saya kan. Istri saya sama kayak Pak Dedi Mbak Pita. Dia sakit, gula, kolesterol segala macem. Tapi saya suruh praktekin ilmu Pak Haji kan, saya kadang-kadang berdua tuh kalau malam nonton. Nih Bu, Pak Haji nih, gini. Udah kan Ibu di kamar sendiri. Buka dalam Ibu, taruh di leher kayak, taruh di kepala. Iya, dikalungin. Iya, sembuh. Dia ketawa-tawa. Tadi Bapak dengar gak tuh si ibu tadi tuh ngalungin salah dalamnya di leher sembuh. Dengar. Yang sakit ada benjolan. Iya, dengar. Iya. Makanya pas malam Jumat tuh Mbak Pita telepon saya. Pak, saya ke rumah Bapak deh sama suami saya. Nih Bu, pas saya di depan istri saya nih. Nih Bu, Mbak Pita telepon nih. Dia mau kemari loh sama suaminya, saya bilang. Enggak. Nanti aja. Oh ya, sudah gimana Pak Ibu? Kayaknya belum itu deh Mbak Pita. Nanti aja kalau emang Ibu udah oke, nanti saya kontak Mbak Pita deh. Ya udah, saya tunggu kabarnya. Akhirnya udah gitu. Ya berjalan dengan waktu sih ilmunya bagus Pak Haji, terutama untuk
untuk agamanya bagus, agama Islam bagus, cakep. Terus sama kaki pegel juga saya praktekin, ya udah, ini kan pakai tanda dalam terbalik, ya udah saya pakai aja tanda dalam terbalik. Sejak kenal ilmu hidayah saya pakai tanda dalam terbalik tuh. Ya. Terus kaki ini pegel, saya gosok-gosokin lah, pegel hilang, pegel hilang, ya alhamdulillah. Ini ayah aja gosok-gosokin pegel hilang nih, dia bilang gitu kan. Ya udah, ya mudah-mudahan sih pasti istri saya dengan kasih unjuk terus, kata Mbak Pita, terus Pak Margono, yakin ibu, nanti kalau emang ibu udah yakin, saya sama bapak ke rumah Pak Margono. Oh iya, baik Mbak Pita, nanti dikabarin deh. Saya mau ketemu Pak Haji, mau privat dulu. Kan Mbak Pita nawarin juga tuh di grup, ayo yang mau privat 2 juta gabung, nanti kita atur waktu sama Pak Haji. Ya udah. Akhirnya ya udahlah, semuanya saya ceritakan, ilmunya bagus. Terus ya saya sih jujur kalau untuk agamanya umur setua 57 tahun ini, saya kan kalau baca Quran ya sebacanya aja, semampunya aja. Al-Waqiah ya udah 1 juz selesai, nggak tuntas. Al-Kahfi nggak sampai tuntas. Nah ini dari juz pertama sampai juz ke-7, walaupun bacanya nggak setiap waktu, tapi alhamdulillah bisa nyampe 7 juz sampai Al-Maidah, nyampe Pak Haji. Udah itu aja sih. Nah, terima kasih banyak ilmunya Pak Haji. Terus hajat saya ke sini itu yang pertama mungkin ya supaya penjualannya masuk, capai target, itu aja. Terus yang kedua ya mudah-mudahan pasti kan saya bulan depan tuh harus bayar kontrakan. Saya sedang kumpulin, pasti dikit-dikit akan tercapai, itu aja. Terus ya mohon maaf nih Pak Haji, saya kan lihat centongnya Pak Marco sama Pak Haji tuh, ya saya cari duit 75 itu kan susah tuh Pak Haji. Ya. Temen punya tuh, ya pokoknya bagi dong sini gue duit 75.000, lu buat apaan lu? Ikutin Pak Haji lu ya? Enggak lah, pokoknya udah nih 75 gue kasih, lu gue kasih cepet. Iya, tukeran gue bilang udah. Enggak, lu punya berapa sih? Gue punya 7. Ya udah 1 bagi gue tukar. Gue kan gak minta gratis, gue bilang. Iya. Gue tukeran gue bilang. Gak mau, ada cewek lagi. Suaminya orang BI kan. Bu, lu punya duit 75? Ada nih. Waduh, ini buat gue dah, gue bilang. Gue bilang udah. Enggak. Oh ya sudahlah, akhirnya udahlah, biar aja, emang belum milik ya. Terus semalam tuh anak saya 2 malam yang lalu lah, Adit, lu punya duit 75.000 nggak? Buat apaan ya? Enggak, ayah kan ngikutin itunya, ilmunya Pak Haji, centong duit, saya bilang. Mudah-mudahan pasti ntar ayah bisa dapat duit lah. Lu punya nggak? Ada. Mana? Tuh digantung di lemari, ditempel di lemari. Oh, ditempel. Iya. Itu udah 3 tahun ya. 3 tahun ayah nggak lihat 75.000. Akhirnya udah sini buat ayah. Ayo bawalah di dompet kan Pak, di bawah tuh ada duit 100-an, 75 sampai 50. Ya. Centong itu pakai ATM, pakai centong ya, sama kayak Pak Haji bilang, manggil kan nggak harus berkali-kali, nggak kayak orang manggil kucing datang kan enggak. Centong-centong lain, cuman centongnya kan bukan centong dari Pak Haji gitu loh. Terus duitnya juga bukan duit dari duit Pak Haji, itu situ. Sama kalau boleh Pak Haji izinin, saya mau minta centongnya buat ituin kaki istri saya tuh Pak Haji. Boleh tadi kasih. Kan istri saya tuh kalau jalan tuh suka berat Pak Haji. Boleh tadi kasih. Banyak penyakitnya dia. Itu aja sih Pak Haji. Jadi anak lo berapa, Bos? 2. Paling besar? 2, 1 namanya Aditya Nugraha Pangestu. Tadinya bisa ajak ke sini, saya bilang, "Yudit, kita ke rumah Pak Haji yuk." Enggak, dia pernah di Kamboja Pak Haji. Biasalah, judol. Iya, admin judol di sana 3 tahun. Di Kamboja. Nggak pulang-pulang ke Indonesia selama 3 tahun. Nabung udah dapat duit berapa ya di? Dia anak muda. Habis aja. Habis aja di sana di Kamboja Pak Haji. Oh. Akhirnya pulang ke Indonesia. Lu mau ngapain lu balik ke Indonesia, gue bilang. Lagi susah Indonesia, gue bilang. Lagi kacau ekonominya, saya bilang. Udah sini aja lah ya, tanya. Ya udah lu ke Jabaran, saya bilang. Kalau lu mau jadi sales, ayah banyak kenalan. Ayah banyak kenal kepala cabang, banyak kenal supervisor.
lu mau di mana? Di Hyundai. Ya udah, dia masuk Hyundai. Kenapa nggak mocin? Mobil Cina. Dia tadinya mau masuk BYD. Udah lu tekunin dulu satu dulu situ. Takutnya kan mobil Cina ini kan belum 5 tahun Pak Haji. Belum 5 tahun, belum keuji Kan kemampuannya. kemarin pameran yang di BSD, di ASBSD. ya, Iya. itu penjualan mobil Cina yang Nanti BYD yang Ato atau ya berapa meledak aplikasi? 2000. Iya, hampir 2000 3.000 aplikasi. Barangnya masih inden. Masih inden, Masih lagi inden. perjalanan. Tapi dulu kan pernah pengalaman juga anak-anak BYD juga barangnya pada inden, pada nggak datang, banyak juga yang batal. Saya bilang udah lu di Hyundai aja. Ya alhamdulillah sih dia di Hyundai bagus, ngikutin bapaknya lah. Bapaknya kan dulu juga pensiun nih, waktu di-cut pensiun umur 55 itu masih statusnya S4. S4 masih ada kontrak sampai Oktober, di-cut langsung prap. Gila di kantor gue bilang. Masa nggak ada tenggang waktu gue bilang. Sedangkan sekarang baru umur 59 kan kalau PNS pensiunnya. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting Jadi lo lahiran tahun 68 Pak Haji. 68. 68. Ya saya juga maunya di rumah aja ibadah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau di rumah kadang-kadang juga karena terlalu suka banyak kegiatan, takutnya malah stres, pusing. Ya udahlah, udah bos, udah lu Margono, lu ikut aja lagi di mobil. Udah, akhirnya kan saya juga pernah ditawarin ke Maxus. Gue di Maxus jadi apaan? Gue bilang. Kalau gue sales juga, gue mendingan di Kia aja, gue bilang. Ya kan lu udah tahu, lu udah pensiun, nggak bisa lu masuk jam sostek. Karena kan kalau udah pensiun nggak bisa masuk di BPJS Pak Haji, nggak terdaftar di BPJS. Jadi ya kita lepas aja, cuman tetap status sebagai karyawan di PT Mobil. Itu sih Pak Haji. Anak saya 2, satu sales Hyundai, satu lagi ikut kerja di restorannya Raffi Ahmad, cabangnya di Panglima Polim. Jualan apa? Lenusa, KP Pak Haji, restoran. Restoran. Makanannya apa tuh? Makanannya biasa makanan Indonesia lah, macam-macam. Itu 2 sih anak saya laki-laki dua-duanya. Itu aja Pak Haji, paling minta supaya itu aja lah pasti jual banyak. Terus yang kedua Bos, saran gue kan lo usianya udah 57. Usia gue 55. Haji Marco 58. Bos 57. Udah bos, kita udah nggak usah udah nggak zamannya kerja lagi bos. siap. Jadi lo zamannya baca Quran. Ya. Ada gak dasarnya Pak Haji baca Quran di Al-Quran? Ada dasarnya Ada surat. Saya udah nyimak. Coba terangin dulu. Nggak apa-apa. Terangin. Yang sahabat Nabi dan Coba. tahu saya. Ya jadi kalau mau bisnisnya berkembang terus tanpa rugi, Saya rasa apa? itu konklusi atau kesimpulan atau rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji itu ada di surat Fatir ayat 29. Apa itu? Tadi Bapak kan sudah meraktekin semuanya. Ini biar tambah yakin Siap. lagi. Iya Pak Sidik. Jadi di situ Allah nyampaikan ada 3 hal yang membuat usahamu akan selalu untung. Sesuai dengan bisnisnya Pak Bos kan? Apa itu? Yang pertama adalah tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Bacanya kapan? Malam. Bacanya malam. Ya. Diusahakan Jam 00 sampai jam subuh. 00 ya, sampai subuh. Mampunya berapa? Pertama mungkin 1 juz, Ya, 2 betul. juz, 3 juz, bisa sampai 7 juz dalam waktu 4 jam lah kira-kira. Sampai nanti target terlampaui 12 juz. Yang kedua, ini dalam satu ayat loh ini ya. Dalam satu ayat itu menjadi konklusi, menjadi kesimpulan, menjadi rangkuman semua. Yang kedua adalah sholat tadi itu ditegakkan. Siap. Sholat badiah kopiyahnya jangan bolong. Sholat malam, tahajud,
membersihkan sifat 18 dengan sholat Betul. Tobat. taubat. Ya, ya, ya. Yang dua. Betul. Yang ketiga, ternyata Allah memaksa kita untuk bersedekah. Jadi sedekah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah terus dijalankan. Ya. Kapan sedekahnya? Kalau punya uang. Udah Enggak. sedekahin. Kalau sedekahnya kata Allah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Betul. Sesempit apapun justru itu kita melapangkan diri untuk mengeluarkan Ya, ya. sedekah. Baik itu lapang maupun sempit. Baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau tiga hal ini dijalanin, maka janji Allah di ujung ayatnya itu adalah usahanya tidak akan merugi. Siap, siap. Ini untuk meyakinkan, menambah, betul. kan sudah nyimak, sudah meraktekin. nyimak, praktek, sudah. Nah, menambah keyakinannya Ya, ya. dengan buka nanti di surat Al-Fatir Fatir ayat ayat 20 ya. 29. 29. Siap. Praktekin Mas ya? Siap, Pak Sidik. Siap, gitu. Iya, Pak Sidik. Jadi maunya gue tinggal lo baca Quran aja, masalah nanti rezeki itu urusan Iya, yang di atas. iya Pak Haji. Baca Quran, baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Iya, siap, siap, siap. Iya, makanya. Gue nih bos, gue juga nggak tahu loh bos. Dari 2011 gue udah berangkatin anak yatim umroh. Kenapa ya kok anak yatim RDI bisa berangkat umroh ya? Sementara kan banyak anak yatim di seluruh Indonesia juga banyak. Kenapa dia nggak berangkat umroh? Oh nggak taunya anak yatim RDI dari 2011 dari 2000 gue paksain baca Quran. Nah 2011 lah gue berangkatin umroh sampai sekarang. Iya. Nah maksud gue coba lo maksain baca Quran. Iya, Pak Haji. Nanti bonusnya dari Allah pastilah lo juga pasti berangkat umroh. Amin. Bonusnya lo 2026 pastilah berangkat Amin, amin. haji. Amin. Iya, kadang-kadang tuh saya suka iri. Lihat Ka'bah tuh di TV aja beri kalender. Heeh. Pengen jalan. Kenapa lo nggak masuk ke kalender? Nggak bisa Pak Haji. Bisa aja Pak Haji. Ya insya Allah. Amin, amin Pak Haji. Jadi berangkat. Iya, jadi lo kuncinya cuma satu. Paksain baca Quran wajib. Iya. Paksain sholat taubat wajib. Paksain sholat tahajud wajib. Paksain sholat badiah qobliyah wajib. Paksain sedekah subuh wajib. Paksain sedekah Jumat barokah wajib. Itu aja. Iya, iya, siap, siap. Kalau orang bilang apaan tuh apa-apa dipaksa. Loh, hajat Emang gue harus. maksa. Emang harus Hak begitu. gue. Pak Sidik, mau tanya nih. Duit gue ngapain lo pengaruhin gue? Kan orang kadang, buat apa kamu sedekah subuh? Buat apa kamu sedekah Jumat barokah? Lo duit gue bukan duit lo, ngapain lo ngelarang-larang? Iya, Hak iya, iya. gue lah. Betul, betul. Besok kan yang masuk surga gue bukan lo. Ngapain lo setan ngikut-ngikutin gue? Itu namanya setan bos. Betul, betul. Jadi Pak Haji. ada di YouTube bos, di YouTube, di TikTok yang suka mempengaruhi kita ibadah, itu namanya setan tapi berbentuk manusia. Betul, betul. Kita malah dengerin dia, berarti kita Setan. bersekutu sama setan. Betul, betul, betul. Ya gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak dinamain setan, namanya siapa dong? Gue juga nggak kenal namanya dia siapa. Iblis. Sama itu Pak Sidik, saya mau nanya. Kalau badiah qobliyah di rumah boleh gak sih? Badiah qobliyah di rumah boleh gak sih? Di rumah. Heeh. Boleh. Boleh ya? Boleh ya. Kan kadang kalau saya tuh kalau zuhur sama asar pasti ke masjid. Nah kalau maghrib sama isya tuh kadang harus di rumah. Badiahnya qobliyahnya di rumah. Ya, mengiringi, pokoknya mengiringi Oh, ya sholat-sholat udah. Ya sudah, fardu. siap. Nah, itu. Itu aja Pak Sidik pertanyaannya. Terus kedua nih bos. Bos tanpa sepengetahuan istri, diem-diem, sembunyi-sembunyi,
Harus diobatin tuh istri. Caranya apa Pak Haji? Alat kelamin lo, batang alat kelamin lo rendam ke air. Jadi lo buka celana dalam lo celupin nih batangnya ke gelas. Nah itu dia belum. Nah nanti taruh di jus. Tapi ngerinya lo merinding nggak? Ini kan dingin. Mengkerut. Kalau tadinya dicelupin panjang, pas udah masuk dalam mengkerut. Kalau yang itu saya praktekinnya ambil air celupin itu buat cawe-cawe di mobil Pak Haji. Gak apa-apa. Tiap kalau piket showroom minggu kan sepi tuh kita. Udah saya pagi datang cawe-cawe aja sambil baca-baca mata-mata Pak Haji, alat kelamin gede, alat perempuan gede, gini-gini. Udah saya baca-bacaan aja. Iya nggak apa-apa. Itu. Nah kalau ibu kita juga nggak begitu bilang, ntar saya coba pakai alat kelamin, cebukan air saya aja katanya. Ya saya harus meyakinkan istri saya dulu Mbak Pita, sabar ya Mbak Pita. Iya. Saya sama Mbak Pita udah kayak pribadi walaupun belum kenal lama, jadinya itu Pak Haji. Nanti saya coba praktekin Pak Haji. Namanya kita mau ngobatin anak, namanya kita mau ngobatin istri, kita nggak butuh ngeyakinin si anak atau si istri itu, karena keburu dia kabur gak? Kabur. Ya udah ntar saya celupin. Diem aja. Jadi lo batang lo, alat kelamin lo yang batang dicelupin ke air. Iya. Nah airnya itu buat masak nasi, buat bikin minuman, buat bikin apa aja deh. Iya. Nah nanti lo bilang sama bini lo, mah tadi gue lewat ada cendol enak tuh yang beli antri banget, mau gak mah? Mau kayak gimana cendolnya? Padahal alat kelamin lo udah direndam di situ kira-kira bangsa 2 menit 3 menit. Iya siap. Gitu. Ya udah itu ibu. Nanti saya praktekin. Coba lagi. Nah bini lo umurnya berapa? 54, beda 4 tahun mas saya. Nah selama 54 hari. Iya. Manjul gak Pak Haji? Manjul. Atau kalau bini lo suka kacang rebus, lo berendam di ember, sealat kelamin lo berendam kira-kira 2 menit 3 menit. Air rendemannya buat masak rebusan kacang. Nanti kan bini lo, "Pah, kacangnya gurih, Pah." "Iya, enak nih. Kacang dari Bogor." Iya, saya coba dah. Itu. Habis kasihan tiap malam minum obat terus Pak Marwo. Kayak Pak Dedi. Jadi minum obat terus tiap malam. Kalau nggak minum obat dia, ya obat ini habis, beli. Jadi kayak kalau nggak minum obat itu kecanduan jadinya. Walaupun nggak apa-apa sekarang kecanduan. Tapi kan setelah pulang dari sini ntar lo udah praktekin ilmu kearifan lokal. Iya. Lo rendam alat kelamin lo, terutama batang. Syukur-syukur 1 unit sama biji-bijinya. Nah, lo berendam di ember, tapi ember yang lebar, ngerinya lo bisa berendam nanti gak bisa ngangkat. Gue juga yang repot. Rendamnya salah dong, dirantang. Nanti gue telepon ambulan 911, tolong dong ada bapak nih berendam di ember gak bisa ngangkat. Nah saya salah berarti Pak Haji. Rendamnya dirantang. Oh dirantang. Dirantang doang kan? Oh iya dirantang. Dirantang tuh. Iya. Udah kan sebelum bangun tidur pertama kan sebelum kencing tuh rendam. Itu saya coba itu. Tapi belum ke istri. Baru ke cawi-cawi mobil aja. Udah itu doang. Nanti saya coba ke istri dah kalau gitu. Bini bos. Soalnya yang bisa nyelamatin bini cuman kita. Iya betul Pak Haji. Yang bisa nyelamatin anak cuman kita. Orang mau ngomong apa aja, air rendaman celana dalam kita, air rendaman alat kelamin kita lebih bersih daripada air PDAM, betul? Iya. Air PDAM air apa? Air selokan dikasih kaporit. Ini kan kita bangun tidur bersih, apalagi tiap hari kita kan habis pipis cebok. Apalagi buat bini kita. Bahkan dulu inget gak waktu pengantin baru? Bini kita aja setia sampai ngemot alat kelamin kita, coba. Iya, betul. Zamannya kita pengantin baru ya. Tapi Kok Pak Haji tahu? Ya kan kita udah gua keker. Jujur Pak Haji, saya tuh sama istri udah nggak pernah hubungan lagi Pak Haji. Udah berapa tahun? Hampir ya 20 tahunan, 30 tahun Pak Haji. Karena istri kan sakit Pak Haji. Jadi dia setiap mau berhubungan selalu bilang sakit. Jadi saya nggak tega. Udah bos, jangan berhubungan, gua nggak setuju. Iya makanya. Jadi saya nakal Pak Haji. Ya. Jujur aja saya sama Pak Haji. Gue dukung, nakal lo gue dukung. Iya, akhirnya saya
lagi pengen ya jajan udah. Iya, iya, iya. Iya. Online jajan udah. Pocernya mana pocernya? Ah. itu yang saya mau ngomongin sama Mbak Pita. Kan kalau Mbak Pita bilang Pak Pita tuh pakarnya, Bos. kan muat Pakarnya pocer dia. suruh nenden istri tuh. Ya. Saya bilang, Mbak, aku mau ngobrol sama Mbak Pita. Ini kan ini masalahnya masalah biologis, Mbak, saya bilang. Gitu ya Pak Margono. Iya Mbak Pita, karena saya jujur. Udah lama saya nggak pernah berhubungan sama istri. Jadi ya kalau membahagiakan istri ya saya tetap bahagiakan istri. Karena kan udah sampai 30 tahun kita pernikahan kan Iya. langgeng, Pertahanin, Bos. langgeng, tenang. Istri mau apa ya saya beliin. Mau apa Bu? Mau ini beliin. Mau apa Bu? Ini beliin. Selagi kita mampu kita belikan. Beliin, Bos. Iya, enggak, pasti saya beliin Pak Haji. Pasti nggak pernah saya tolak. Walaupun apa juga saya beliin. Tapi kalau yang mahal-mahal, tar dulu ya Bu. Belum ada rezeki. Nanti aja. Kalau yang mahal-mahal lo jangan beliin, lo foto aja. Ya. Bisa aja Pak Haji. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Bos, lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih, Bos? saya ketawa Pak Haji. Ketawa ngakak. Kadang aja di kantor nih. Di kantor saya bodo amat anak-anak. Saya sekolin Pak Haji aja. Wah, ini nih Raja RDAY. Raja RDAY, nggak apa-apa lah, terserah lu lah. Yang penting mah gue kan punya keyakinan gue sendiri. Gue mah yang gue ambil positifnya, gue bilang. Iya. Bukan masalah cawe-cawe, nenen, titit dielus-elus, diapain. Bukan itu yang gue ambil. Yang gue ambil baca Qur'annya. Kan gue terus terang sama anak-anak. Gue jujur sama lu pada nih, gue bilang. Umur gue 57 tahun, gue baru bisa sampai 7 juz. Iya. Sebelum gue kenal RDAY, gue bisa baca Al-Quran, tapi gue nggak bisa sampai ngabisin. Tapi setelah gue kenal RDAY, gue bisa sampai surat Al-Maidah gue habis, gue bilang lo. Habis Al-Maidah. Wow. Dia bilang, bener lo Pi, beneran, gue demi Allah. Gue walaupun pakai handphone, gue baca di masjid. Terserah lu padalah, gue bilang. Tadi aja saya mau kemari aja, lu mau ikut nggak? Lu jadi yakin ke situ? Lah gue mah dari kemarin gue bilang. Saya masih sama anak saya Adit tuh Pak Haji. Saya bilang, "Dit, ayah perlu uang nih 1,5. Nanti lebihnya sisanya ayah tambahin dah." Mau mana ya? Mau ke RDAY Pak Haji. Dan ntar sore dah ditransfer. Ya udah, kemarin sore tuh. Terus udah jam 5 sore. Tuh udah ditransfer 2 juta. Bagus lu 2 juta. Nah, Mintanya 1,5 juta. Sebelumnya saya ngomong sama Allah. Oh, ngomongin gimana? Habis sholat. Allah, saya tuh pengen ketemu Pak Haji Dwi, pengen privat. Mau yang 2 juta apa yang 10 terserah engkau aja ya Allah. Iya, betul. Mana yang terbaik aja menurut engkau ya Allah. Ya udah itu aja Pak Haji ngomong. Ya, Tiba-tiba si bocah tuh udah ditransfer 2 juta. Wih, lumayan nih gue bilang. Jadi berangkat. Iya. Itu Pak Haji. Jadi ya kalau keyakinannya yakin karena emang saya suka begini-gini Pak Haji. Itu aja. Itu ya sementara itu aja Pak Haji pertanyaannya. Ya mungkin nanti saya pulang minta centong aja Pak Haji. Boleh tadi kasih. Ya, kalau Bos, bisa maunya gue gini, Bos. Setelah lo denger ayatnya tadi, surat apa tadi? Al-Fatir. Al-Fatir. Bisa gak lo dengan denger tadi surat Al-Fatir lo tambah keyakinan, jadi lo baca Qur'annya maksa. Iya memang harus dipaksain Pak Haji. Kadang gitu Pak Sidik. Kalau di jam 12 nih, sama kan saya nggak tidur Pak Sidik. Tidurnya ya udah habis tidur, udahlah mandi aja baca Quran. Karena kan kalau tidur ada saya emang jujur aja nggak biasa tidur sore jam 10 nggak biasa, saya paling jam 12 mau tidur. Ya sebelum tidur karena ikut RDAY ya udahlah mandi pandan gini-gini ngaji. Namun kan ya sampai jam-jam 2 aduh ngantuk gua. Ngantuk dan tidur aja dah. Karena kan besok pagi biasalah 8:30 kan harus sudah pinjer steam absen. Ya udah cukup tidur udah. Terus subuhnya tetap bangun jam 5 subuh. Habis jam 5 ya baca aja lagi Al-Waqiah, paling gitu aja Pak Sidik. Udah itu doang sih Pak Haji. Udah enggak ada lagi. Tapi ya nanti pasti saya pastiin untuk bisa tembus lah. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Iya betul. Maksud gue gini, Bos. Baca Quran karena dasarnya ada di surat Al-Fatir. Al-Fatir.
biar nambah keyakinan lo bahwa yang namanya baca Quran tuh bisa nolong kita. Di kuburan Pak Haji. Setuju. Karena kan ayat Al-Quran yang bisa menerangi kita di alam kubur Pak Haji. Bukan lain-lain. Mau orang kaya, orang apa. Ayat suci Al-Quran yang bisa nerangin lampu dalam kubur Pak Haji. Setuju. Voucher jalan terus ya? Voucher jalan terus. Ya. Tapi enggak, sekarang udah lama udah enggak. Kenapa? Kan lagi nggak ini. RDA yang baca Quran Pak Haji. Oh iya. Lagi stop Pak Haji. 10 gratis 1 ya. Haji Marco. Senyum. Kayaknya sefrekuensi kali dulu. Oh, iya. Haji Marco lama di Eropa. Biasa juga kalau lihat Pak Haji berdua nih, Pak Haji Marco. Pak Sidik kan nggak pernah ke center di YouTube tuh. Cuma suaranya aja yang khas. Iya. Kalau Pak Haji sama Pak Arwan center terus berdua nih. Itu. Makanya saya nekat lah. Walaupun saya pokoknya pengen ketemu Pak Haji Dwi, Pak Haji Marco sama Pak Sidik lah. Gimana caranya? Gua harus ketemu, gua mau naik motor gue bilang dah. Iya. Dah. Akhirnya udah nyampe di sini Hari ini nyampe di sini. Mas tadi bilang sama istri, jam malam-malam ya pulangnya. Ya nanti kan belum ketemu Pak Dwi, saya bilang belum Iya. Pak Haji. Entar kalau udah ketemu Pak Haji, saya pulang. Saya bilang, kan saya tanya di situ informasi. Iya. Jam berapa Pak Haji ini privat? Bis maghrib. Waduh, bis maghrib. Kalau bis maghrib bisa jam 8, jam 7 nih. Karena dia kasihan Pak Haji. Sendirian di rumah. Iya. Karena kan bocah 2 laki-laki itu kan pulangnya selalu malam. Karena namanya bujangan laki-laki. Iya. Ya udah lakinya aja nih harus tepatin dia, dampingin dia gitu Pak Haji. Saya sih sama dia sayang, jujur kan dia juga dari non muslim Pak Haji. Terus dia Katolik Pak Haji. Sebelum nikah sama saya tuh saya islamin dia. Bos, lo kan udah nggak ML kan hampir 20 tahun. Iya Pak Haji, betul. Pernah gak lo selama 20 tahun nggak ML, tapi alat kelamin lo diemot sama istri tercinta? Pernah. Nah, itu aja yang dipertahanin. Gimana? Tapi kan nanti dia ini Pak Haji komplain. Komplainnya gimana? Ayah doang yang puas. Kan Dia nanti nggak bisa puas Pak nanti Haji. lo bilang sama bini lo, nanti kan lo kalau manggil bini lo apa? Ibu, Nanti kan ibu masuk surga tanpa hisap. orang sekarang aja kalau sambil baca YouTube colek nih. itu dia. Pelan-pelan Pak Haji, nanti saya coba sambil nekanin sama Mbak Pita supaya datang ke rumah. Iya. Untuk meyakinkan dia. Saya mau bini lo nanti dikubur nggak ada siksa kubur. Iya betul. Kenapa? Karena di dunia dia udah ngisep alat kelamin lo. Iya. Jadi dikubur nggak ada hisap dia. Ya, kalau ngisap mah udah lama banget. Dulu sih suka ngisap karena sejak kita nggak pernah berhubungan lagi, ya udah nggak pernah. Tapi ya tetap ya sayang. Kagok nggak dia kalau diajarin? Ajarin apa Pak Haji? Ajarin. Jadi lo sodorin alat kelamin lo, taruh di mulutnya dia. Kabur dia. Hah? Kabur Kabur. orang saya sambil nonton YouTube Pak Haji aja colek-colek. Ih, apaan sih ayah? Gitu. Ini kata Pak Haji. Ini dengerin Pak Haji nih, Iya. saya bilang. Enggak, nanti aja dulu katanya. Udah sekarang gini aja, Ibu mau kapan mau ketemu Mbak Pita? Kalau Ibu udah oke, Mbak Pita yang telepon, datang ke sini sama Pak Dedi berdua. Ya ntar tunggu, nanti aku kabarin. Ya jangan lama-lama, dia bilang nih kita mau kaya nggak nih? Kalau mau kaya kan ayo nenen. Ya, gue maunya bulan-bulan ini lo harus kaya, Bob. Ya bilang kalau nggak nenen gimana nih? Kayaknya kurang kaya nih, saya bilang. Apalagi kita kan lagi urgent nih, butuh uang buat bayar kontrakan bulan depan, saya bilang. Jadi lo latihan, bini lo pelan-pelan, lo sodorin alat kelamin lo pelan-pelan. Tempel-tempel lama-lama. Ntar saya bisa bercanda dah. Sambil bercanda. Siap. Pokoknya gini bos, keahlian lo selama 20 tahun dengan voucher bisa gak dipraktekin sama bini lo sekarang? Nah, saya coba. Karena saya kan kalau mau nenen ke orang lain pasti sebelumnya. Nenen semua orang lain nenennya jadinya. Badung lah istilahnya. Tapi kadang-kadang Badung nanti sholat. Biar lo nggak kaget nenek sama bini lo. Ntar pulang dari sini lo ke toko susu beli dot.
Merek NUK. Udah lucu dah kalau saya masih nonton Pak Haji udah berdua dah sampai pelan-pelan sambil colek nih sampai saya cium pipinya saya cium-cium. Iya, disayang-sayang bos, cium-cium. Iya. Romantis bos. Udah saya lakuin lagi. Kalau romantis ya alhamdulillah kita nggak pernah, jarang lah namanya bertengkar sama istri. Nomor 1, lo jangan ngeremes nenen dulu. Minimal tangan lo nyentuh nenen dulu. Nah itu dia lagi saya coba-coba nih. Soalnya kita bertiga nih pakarnya nenen bos. Sama berarti. Iya. Oh kita berempat ya? Berempat. Iya pakarnya nenen ya. Jadi kita nggak bakal bisa nyentuh nenen. Tetapi kita harus minimal melipir ya. Iya betul. Melipir dulu. Lah bener Pak Haji. Karena kalau langsung cemol, yang ada nih tangan nabok. Wah, aduh, Sebelum jangan. Pak Haji ngomong aja saya udah gini-gini saya melimpir celek nih. Iya betul. Terus saya gitu. Entah kalau lo udah ahli, lo nanti isi testimoni cara. Aduh. Dedi sama Vita testimoni gue setiap hari Sabtu bos. Iya saya juga ngeliatin tuh Mbak Nadia, Mbak Vita, Mbak Vita, testimoni ya, Haji Marco. Ya mereka ya bapak semua saya liatin juga Ya. sama Mbak Nadia sama Mbak Vita. Ya cuman saya Jadi dengerin. untuk pakar-pakarnya melipir, gue serahin sama Pak Dedi. Karena Dedi udah 4 kali merit, jadi dia udah pakarnya. Siap. Mungkin dia lagi nonton kali. Jangan-jangan Mbak Vita juga denger kali. Ya. Kalau dia ratunya melipir. Haji Marco ketawa ya. Ya itu aja sih Pak Haji, cukup gak apa-apa itu. Sama ini Pak Haji, boleh nggak tukar uang 75 Pak Haji? Hah? Uang 75 tukar. Jadi yang 75 yang sekarang mesti kasih ke anak saya. Oh boleh. Saya dari Pak Haji dapat Boleh. centong. Ini dit. Ya dari Pak Haji aja. Iya. Ini yang dari kamu nih. Manjur. Heeh. Pokoknya gue mau gimana caranya. Lo wajib bergerilya pulang dari sini. Siap, itu pasti. Sebelum itu juga setiap malam saya coba sambil nonton TV sambil Bergerilya. YouTube, Tapi gue tangannya maunya lo begini-begini. bergerilya nggak boleh bawa bambu runcing. Ya jangan. Lo bergerilya wajib bawa centong aja. Nah itu nanti saya bawa nih, contohnya nih. Iya. Ini contoh dari Pak Haji, Iya. saya bilang. Kan Jadi kemarin kalau saya bawa bambu runcing bahaya ya. Yang tumpul aja namanya bambu tumpul di bawah. Enggak kan kemarin Pak Haji saya udah centong sama temen tuh. Ya. Yang cuek yang gorengan tuh ada dari kayu tuh. Saya bilang, nih centong nih buat gebuk-gebuk nih. Dia bilang, gebuk-gebuk ini. Kacau lu ya. Contoh dari Pak. Nih. Kalau orang kan kadang gini. Pak Haji centong. Percaya sama centong. Tahayul kali ya. Bos, Pak polisi kalau dia nggak bawa pistol, apa DPD? Enggak lah, enggak. Tentara kalau dia nggak bawa senapan, nggak bawa bedil, apa DPD? Enggak. Iya betul. Ya kan? Iya. Anggap aja tuh centong buat ngiyakinin kita aja gitu. Siap. loh. Jadi kemana-mana lo bawa centong, taruh di pinggang. Anggap aja itu senjata kita. Taruh sini aja Pak Haji. Ya Ini udah. taruh tas nih. Gak boleh. Ini kan saya buat tas nih. Ya. Buat taruh di sini. Gue punya bos tamu namanya Ibu Sari Pamarican. Itu juga saya dengerin tuh kadang-kadang. Udah pernah denger ya? Udah denger tuh. Dia tuh kalau kemana-mana di tasnya tidak akan lepas. Pasti dia bawa celana dalam yang udah 9 hari. Tadinya saya bawa. Taruh aja dah. Itu duitnya di tas nggak pernah sepi. Ada aja duit masuk. Tadi saya bawa udah. Saya tinggal di rumah dah. Ntar saya bawa centong aja. Kemana aja? Muat dia ada tes. Mungkin dia lagi nonton kali. Bahkan mobilnya kan rusak. Masuk bengkel. Itu dia nggak tahu itu mobilnya yang rusak apa. Perbaikan berapa. Dia masuk aja PD. Itu alhamdulillah dia tidak bayar loh bos. Iya. Ini Bu Sari ya? Yang di YouTube-nya Pak Haji Dwi? Iya. Free. Begitu bos. Iya. Siap. Maksud gue lo coba praktekin ilmu Iya. RDAY bos. Sama besok juga saya nih ada konsumen nih satu Pak Haji. Dia kan mau jual Lipina PL tipe paling tinggi tuh. Saya udah cari tahu harga pasar. Harga pasar itu 150 udah sama komisi kita 150. Saya kan besok mau ketemu nih. Saya coba
tadi pancing. Eh. Emang mau jual berapa sih Bu? Kira-kira? 190. Ah, kalau 190 nggak mungkin Bu. Ya. Tahun berapa bos? Tahun 2019. 2019. Kalau mungkin kalau expander ya nggak nyampe juga, paling top 170 Pak Haji expander. Nah kalau Livina kan di bawahnya expander kalau untuk dijual mobil bekasnya. Nah besok mau ketemu, dia kan mau ngambil Kia Sonet tuh, mau saya Kia? coba. Iya Kia, kan saya di Kia Pak Haji. Oh di Kia sekarang? Iya di Kia, heeh. Di Kia. Terus Kia showroomnya di mana bos? kalau saya yang di Pondok Indah Pak Haji, Pondok Indah, dekat mana? Jalan TBC Simatupang. Oh, iya. Jadi kalau lewat tol TBC Simatupang itu ada, kalau dari arah Cijantung ada sebelah kiri, kelihatan kok Kia, showroomnya Kia. Oh iya. Dulu pertama kali saya di Nissan. Di Nissan Itu kalau Kia Bill Up bos? bilap semua Pak Haji, nggak ada yang cek AD. Yang paling mahal itu kalau Kia itu Kia EP9, mobil listrik. Oh ada. Ada, tapi itu paling mahal. Harganya hampir 2M sih, 1975. Terus kalau yang nomor 2-nya Kia EP6 GT Line 1,3. Terus yang paling agak murah lagi Kia Carnival Pak Haji. Kia Carnival ya dari zaman dulu tahun 2000 Kan udah kalau ada. Carnival dulu ada yang bantet, dulu kan bantet yang bantet. Kalau sekarang lebih bagus. Itu ada 2 varian. Dulu tahun 2000 gue udah punya Kia Carnival, Iya. bensin 2, solar 2. Yang bantet lebar. Ya. Iya, itu ada. Bensin 2, solar Kalau 2. sekarang lebih ramping. Dulu harganya 290 Ya, juta. sekarang itu yang 11 seater itu 998. Kalau yang captain seat 1155. 155. 1155, 1M 155. 1M 155. Ya. 1M 155. Kia Carnival. Iya, Carnival. Terus kalau yang paling murahnya kalau Dulu zaman tahun 2000 punya Kia Carnival udah paling mewah. oh iya, itu Nggak ada saingan. nggak ada saingan. Cuman kan sekarang Kia tuh mobilnya mahal-mahal, Pak Ji. Diskonnya Iya. kecil. Hah? Diskonnya sedikit. Oh diskonnya sedikit. Iya, kayak Kia Sonet. Dulu mah Kia Sonet booming. Sekarang saingannya udah banyak. Udah Rise ada, yang sekarang juga ada Prom dari Suzuki. Ya mobil listrik lah yang bikin kita jadi down gitu, jadi jualannya agak Sekarang Kia Carnival gue tahun 2000 ditawar orang murah. Cuman 50 juta atau cuman 30 juta. ya mesti gitu. Nah, yang Dulu tahun 2000 harganya 290 udah paling mewah. iya bagus. Sekarang Sekarang ditawar cuma 30 kalau nggak salah. sekarang aja Carnival 7 tahun 2021 aja ditawar 480 Pak Haji. Punya gue tahun 2000. Dia beli masih angka 700. Nah, Itu ya paling pokoknya ada Sonet, Seltos, Karen, Carnival, Karen nih. Karen. Kalau Karen itu juga ada 2 varian, yang captain seat sama yang 7 seater. Itu harganya di bawah 500, masih 400-an. 425 sama 430. Itu Pak Haji. Jadi lo kerja di Kia nih komisi atau gaji atau bonus? Gaji juga, tapi gajinya bukan gaji UMR Pak Haji. Jadi Gajinya ya gaji 2.500.000 Pak Haji sebulan. sebulan. Cuman ngisi waktu kosong aja supaya nggak bengong di rumah. Iya, iya, iya. Daripada bengong di rumah mendingan ikut sini aja lah. Nah kalau kita jualan nih Carnival. Insentifnya 2 kali lipat dari yang karyawan-karyawan yang udah S2, S3 gitu. Gitu. Nah kita kan nggak dari situ aja Pak Haji. Kadang kalau ada mobil bekas, ya bersyukurnya alhamdulillah mobil bekasnya ada lumayan Pak Haji. Jadi kalau ada mobil konsumen trade in, kita tekan penjual, kita tekan naikin si pembeli, dapatlah untung selisih lumayan gitu. Itu aja. Kalau gaji doang nggak cukup Pak Sidik. Dari mana cukup? Nggak cukup ya? Nggak cukup lah. Untuk ada mobil bekas yang masih kita bisa, sampai kita bisa begini, ada mobil bekasnya yang masih bagus. Kadang kan mobil baru nggak kejual, mobil bekasnya lumayan lah itu. Mobil bekas ngambil dari mana aja ya bos ya? Dari mana aja bebas. Yang temen nawarin ya? Iya, mau Honda, mau Suzuki, mau apa, bebas lah. Yang penting harga cocok. Iya, iya, iya. Itu. Sekarang ada
pertanyaan lagi gak yang Enggak, bos? udah itu aja Pak Haji, cukup. Yang penting saya udah ketemu Pak Dwi, Hmm. Pak Marco, Pak Sidik, udah ketemu sama Mas siapa tuh Mas JJ apa tuh ya? Saya suka Mas ngesut- Regi. ngesut. Mas Regi udah yang penting udah Mas ketemu aja di Regi. sini. Udah seneng kok udah ketemu aja. Boleh nanti lo praktekin ya bos ya. Nah itu nyentongnya kemana sih? Ke arah mana sih? Ke dalam ajarin Pak, Coba nyentuhin Pak. Pak Sidik ke dalam gini aduh. Ke dalam. Ke dalam. Sama uang 75 nya Pak, jadi mau tadi ya. Hmm. Satu. Kan saya ada 75. Kembaliin aja. Nanti saya kasih ke anak saya tuh. Saya ada 100, 75 sama 50. Nanti saya kasih anak saya, balikin ke anak saya. Ada lagi gak? Hah? Habis? Kalau wasilahnya sih udah sering baca di Pak Sidik iya. Kita dengar kan? Iya. Ya udah, jadi nanti dikumplitin Oh, 75 di atas atau 100 di atas. statusnya 175 50. Oh, Tarik ya. oh tarik ke dalam gitu ya. Bacaannya seperti itu ya. Iya, iya, iya. Gong? Dan Bu, baca sesuai dengan Siap. ulang-ulang. Sambil ini untuk ngobati Ibu, iya, pasti. Tatang. Oh, kamu di sini. Ajar ajar. Oh, boleh enggak apa-apa. Oh, ya udah, siap. Hmm? Makasih. Mas Tatang. Mas Tatang. Kenapa? Kan saya punya yang itu saya kasih ke anak saya lagi balikin. Oh iya. Mas Yanto. Siap. Bos. Nanti pulangnya anak-anak jam 10 ya, biar Boleh Pak. biar ajojing dulu tuh Mbak Rati mau nyawer tuh. Siap, Bapak. Ajojing. Pulangnya jam 10 ya. Baik, Bapak, baik. Ya, ya. Oke, siap. Jam Ya, 10. sip. Jam 10 ya. Ya. Lagi. Yuk, terkabul ya. Amin. Berkah ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Yo. Assalamualaikum. 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 Gong. Ada satu ketinggalan Pak Haji. Siapa? Itu rombongan 2000 baru nyampe. Dia masuk. Mau masuk ya? Masuk. Yanto, tulisan Yanto konstruksi. Yanto konstruksi. 30 juta ambil. Kalau duit yang 5 juta mana? Kasih Mbak Rati. 5 juta tuh bos buat nyawer tuh bos. Bos, lo mau kasbon? Iya, Pak Haji. Itu kira-kira kerjaannya masih lama gak? Kalau ini tinggal saya pasang bonek, Hermes, tinggal ngecer terus sambil atapin itu Pak Haji. Yang kemarin saya order ke Pak Haji itu, kalau Pak Haji tidak direspon, terus saya lancang, belum ada izin Pak Haji, lancang ke Bu Ayi itu Pak Haji. Kira-kira berapa hari lagi tuh bisa dicor? Kalau ini yang bawah udah beres Pak Haji, yang lantai atas saya, paling atas ini. Jadi yang bawah bisa dicor? Bisa Pak Haji.
Semua kelilingnya, pagarnya udah Iya, aman. udah, semua udah Pak Haji. Udah siap. Oh, yang atas nih nggak ngerjain apa lagi? Saya tinggal pasang nunggu besi. Hari ini katanya datang Pak Haji besok itu. Tinggal itu mungkin habis itu 1 hari selesai terus pasang bonek Hermes, siap ngecat Pak Haji. Saya langsung pasang atapnya. Nah, yang ngecor atas bisa gak sambil sekalian ngecor untuk yang kuda jalan ke lapangan kuda tuh. Yang dari pinggir yang melipir tuh bos saya suruh bikin. Yang melipir tuh buat jalan kuda ke lapangan kuda. Dibikinin bisa gak tuh jalan kuda? Yang paling atas kan Pak Haji? Paling atas. Yang dari Ya, kandang itu, Pak tuh. Haji. Berapa Itu lama udah mulai bikin gitu? Kalau itu udah siap Pak Haji, tinggal nunggu besi kekurangannya ini Pak Haji. Emang di hanggar nggak ada stok besinya? Habis bersih Pak Haji. Hah? Kan bersih soalnya kan kemarin saya tidak mau nyetok kan katanya mau untuk pacuan kuda Pak Haji. Makanya saya order secukupnya dikit-dikit gitu loh Pak Haji. Oh, nggak ada. Sebatang 2 batang nggak ada di sana. Sisaan dulu. Bersih ya Pak Haji. Yang sisa dulu nggak ada. Nggak ada, bersih pokoknya Pak Haji. Tinggal cuma SNP kerangka SNP itu untuk kerangka atap Pak Haji. Oh iya. Ya udah, bos kemari nih. Saya kasih bonin 30 juta. Bos kemari. Oh iya Ya. Pak. Iya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Bapak tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Jambi. Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Sehari-hari kegiatannya apa? Pensiun Pensiun. Umurnya berapa? 65 tahun. 65 tahun. Nah, kalau pensiun jadi kegiatannya ngapain tuh di rumah? Nggak ada ngurus cucu. Hah? Ngurus cucu. Ngurus cucu. Anak berapa semuanya? Anak 1. Anak 1. Oke. Nah, ini ke RDAY gimana ceritanya nih? Coba cerita. Cerita itu saya ada anugerah lah. Apa? Biar aja mic-nya. Ada anugerah. Itu- Utang. Iya. Utangnya berapa? Utang anak itu rumah sudah disita. Rumah udah disita. Iya. Jadi utangnya berapa? Sekarang ini masih ada lebih kurang 1 miliar lah. 1 miliar. Iya. Jaminannya apa? Rumah sudah diambil sudah. Hmm. Ini utang yang tidak ada jaminan gitu. Hmm. Jadi saya itu kan anak 1. Stres juga saya, rumah disita sudah ngontrak, datang lagi utang. Jadi saya pengen tenang gitu. Saya udah setahun nih kena RDAY ini. Kalau ibu mau, ibu setuju, ibu paksain baca Quran, nanti utangnya lunas sendiri. Ibu yang mau lunasin atau saya yang mau lunasin? Itu aja. Baca Quran, paksain. Ya sudah setahun setengah nih Pak. Hah? Sudah ngamalkan ini, sholat yang 18. Sudah Mana mic-nya? Mana mic-nya? Sholat 18 sudah saya laksanakan. Sudah Bukan sholat, baca Quran. Quran sudah. Cuman belum sampai 12 juz. Baca 12 juz. Saya kan tidak pernah. Nanti yang lunasin saya. Atau ibu yang mau ngelunasin, bebas. Saya bersyukur temu Pak Haji. Selama ini saya kan tidak pernah baca Al-Quran nih Pak Haji. Ya. Tidak pernah juga yang apanya ibaratnya sudah tobat. Ya. Dengan kenal Pak Haji sudah setahun setengah saya praktekkan. Dengan Bu Nadia. Ya. 18 ini saya catat. Sudah saya amalkan. Saya ambil 5 yang rasanya yang apa yang banyak. Yang Pokoknya ibu paksain baca 50. Quran. Baca Quran. Sekarang udah sampai 5 juz. Sudah itu sholat sunat 50 tambah 18 itu saya laksanakan. Nih, Iya. ibu dengerin kemudahan apa kalau ibu paksain baca Quran? Kemudahan apa yang ibu dapetin dari Allah kalau ibu baca Quran? Terangin bos. Kemudahan apa? Disetelkan. Enggak. Hah? Terangin aja. Ya, disetelin. Kemudahan apa yang ibu dapetin dari Allah kalau ibu baca Quran? Itu aja. Ibu paksain baca Quran. Nanti ibu mau bayar utang sendiri atau saya yang lunasin? Atau Haji Marco yang lunasin? Kalau Haji Marco kayak nggak mungkin. Pasti saya. Pernah rugi, selalu untung. Yuk. Dalam surah Fatir ayat 29. Orang yang ngerjain 3 amal ini Dengerin, Bu. pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung. Kagak pernah. Orang yang baca Quran pasti untung. Itu Allah yang nyebut, Pak. Di ujung ayat itu yarjuna tijaratan lan tabu. Orang-orang yang
Nggak pernah rugi. Kenapa orang membaca aja, Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. Satu, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Paham ke? Enggak paham ke? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan dua hal. Satu, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nih anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah. Nah, ibu baca Quran, nanti yang mau lunasin utang ibu, saya atau ibu bebas. Pak Haji aja, ya udah saya bayarin 1 M tunai. Gitu. Daripada ibu ngandelin dari anak nggak becus. Udah, kita aja yang lunasin. Saya kecewa dengan anak saya, Pak. Anak satu-satu yang saya harapkan. Udah jangan ngarepin anak kurang ajar. Udah ngarepin saya aja, saya nggak kurang ajar. Rumah disita ngontrak. Jadi ibu nanti ngangkat anak saya, ngangkat saya jadi anak ya? Nenen. Mau nenen. Udah tua kayak gini. Anak Pak Haji. tua bangka Selama masih mau ini, Pak Haji, nenen. Aji dasar aja. selama 40 tahun jadi pegawai, tidak pernah gaji yang diborongkan. Sekarang 2 tahun ini diborongkan untuk menutup utang, tidak juga tertutup. Cuma nerima 400.000 sebulan. Itu 200 saya sedekahkan setiap bulan. Setelah Jumat Saya Allah itu ada Al-Quran 6 di kali mana di sini. Ya. Ngasih juta-juta. Kalau ada rezeki saya 1 juta saya kasih. Cuma kalau yang 200 tiap bulan itu saya kasih, karena pensiun 400 Pak Haji, 200 saya kasih sini tiap bulan. Nih dengerin. Dahsyatnya baca Al-Quran. Terangin. Yang tadi kan ayatnya tuh. Jabarin penjabarannya. Iya Ibu, jadi dengan baca Al-Quran itu akan membuat hati kita jadi tenang, terbuka pintu rezeki. Karena apa? Kata Nabi, ibadah yang paling afdol bagi umatku adalah baca Quran. Dengan baca Quran, walaupun ibu tidak paham, kita nggak paham yang kita baca, tapi karena baca Quran itu bernilai ibadah yang luar biasa. Paksain bu. Ya, Paksain daripada Jadi- ngandelin anak kurang ajar. hitungannya kan bukan kata, tapi per huruf. Jadi alif lam mim itu bukan satu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itulah kenapa baca Quran penting dan disebutkan Allah menjadi prioritas di surat Fatir tadi. Yang pertama, kita ada 3 hal yang selalu disampaikan Pak Haji. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, sedekah. Jadi sedekah subuh tetap seberapapun kita biasakan terus. Karena dengan sedekah tolak balak. Nanti balak-balak yang selama ini ada mengiringi ibu akan terhindar semuanya. Begitu. Dengan baca Quran, sholat, dan sedekah. Dengan 3 hal ini, kata Allah, semua usaha, aktivitas yang ibu kerjakan, apapun yang kita kerjakan, selalu dilindungi Allah dari kerugian. Jadi bangun malam, senyum, mandi, sholat tahajud, sholat witir, baca Al-Quran. Penguatnya di mana itu? Nanti ibu buka di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti itu Berat gak kalau baca Quran 12 juz? Saya belum sampai Pak Haji, baru 6 juz baru. Ya. Dipaksa. Ibu mau yang lunasin utangnya saya atau nggak mau saya lunasin? Dengan Pak kan ina atau ina. Iya, Usahakan bacakan 10 kali. 15. 15 kali, berarti kan 1 juz kalau bisa 20 menit ya. Iya. Saya coba belum sampai. Iya, Saya dilatih. tes terus, saya latih terus. Pelan-pelan. Kalau kita bisa baca inna a'toina Gum. al kausar 15 Tambahin kali air panas, 1 menit, 1 menit.
Berarti Berarti satu juz. bacaan-bacaan itu Amin, air panas. menjadi nada. Iya. Kita baca Iya. seperti itu. Terus dilatih terus seperti kita membaca inna a'toina. Jadi baca Quran ayat-ayat surat-surat yang lain seperti saya membaca inna a'toina ini. Semudah itu. Ya, Suaranya jangan keras, yang penting praktekkan kedengaran terus. kuping Saya kan aja. nonton terus tiap hari itu. Kenapa Pak Sidik itu Iya. kan? Ina Taina tuh saya praktekkan terus. Tapi belum sampai juga lagi 1 juz 20 menit. Iya, Berarti kan nanti. 1 jam tuh kan harusnya 3 juz. Bisa dua juz sudah Harus 3 juz kalau menurut Pak Sidik kan. bisanya. Misalnya, tapi Iya. sudah saya latih belum terkejar. Iya, belum, Saya 1 juz berlatih. tuh 40 menit. Iya, nanti jadi 30 Nah, menit. latihan terus ya. Latihan Ya. terus, Latihan nanti terus. bisa 25 menit. Iya, Pak Haji, saya Lama-lama latihan bisa terus. 20 menit. Pokoknya berusaha lah. Iya. Ya, Siap. harus 12 juz. Iya. Bisa gak? Bisa Pasti bisa. Oke, yang lunasi utangnya saya apa ibu? sendiri. Sendiri ya, Pak. Ya, pokoknya paksain ya. Iya, saya Kalau ibu nggak bisa, saya yang lunasin ya. Usahakan pasti bisa. Pasti. Pasti bisa juga punya Kedua, rumah. saya mau paling lama bulan Desember harus lunas. Karena Amin, saya amin, mau Januari, Februari, Maret, April, Mei 2026 ibu harus berangkat haji Amin. ONH. Amin, amin. Visa Ya Furoda. Rabbi, Amin, amin, amin. Harus. Amin. Bisa? Pasti bisa. Harus bisa. Pasti bisa punya rumah lagi Oke. Pak Haji ya. Pasti bisa punya rumah lagi Pak Haji ya. Ya kan kalau cair 10 miliar, bayar utang 1 miliar, masih ada 9 miliar. Amin, amin. Ibu balikin ke saya aja 9M. Untung di saya. Pokoknya saya sudah senang loh ketemu Pak Haji kan. Tambah 1 tahun tuh lihat Pak Haji. Apa yang bikin ibu senang kalau nonton YouTube saya kalau boleh tahu? Banyak Pak Haji. Apa Apalagi contohnya? Yang ilmu kearifan lokal tuh. Ya. Nenen tuh. Saya bilang Pak Haji yang punya suami, yang tidak punya suami macam mana mau nenen? Iya. Nah, saya mana Pak Haji? Tak ada Pak Haji kasih tahu situ. Nanti ada yang tidak punya suami nanti kasih tahu teorinya. Saya tunggu-tunggu juga. Dengar. Ada juga Pak Haji nih ngasih yang tidak punya suami bagaimana cara? Ntar gue kirim Mail. Tadi yang Pak Mael sini tadi macet. Mail. Baru sampai saya di Jambi ini. Barusan sampai. Ah. Macet nih apa? Rusak mobilnya di Lampung. Jam 2 malam sampai jam 6 subuh. Baru sampai nih. Apa saya bilang sama Pak Mael? Oh jadi ibu nungguin mana Oh, ilmunya mana dari Pak ilmunya Haji Pak Haji nih. yang nggak punya Yang suami, nggak punya suami, gantinya neneknya, ilmu cara nenen. gantinya apa? Dia nungguin aja berjam-jam. Mau nanya sama Pak Haji langsung saya bilang. Aku mau nanya langsung sama Pak Haji ini kalau nggak ada suami gimana gantinya ilmu nenen? Yang punya suami enak ya, nenen tuh Bang. Yang nggak punya suami Tuh bagaimana Mail caranya? tuh Mail. Jadi kuncinya nomor 1 itu. Ibu paksain, bisa nggak bisa harus. Harus. Mau nggak mau harus. Gimana caranya? Pokoknya saya berusaha terus Pak Haji. Pokoknya bangun jam 12 tuh saya nggak jam 12 bangun. Bu, kan tadi ada Mbak Ratih nih, tuh lagi keluar dia lagi sholat. Dia kan mau berangkatin tamu RDAI 400 umroh gratis. Saya mau ibu kepilih. Amin. Amin. Saya mau ibu kepilih. Gitu. Anak yatimnya 400, tamunya 400. Ibu Pendamping kepilih. Pak Haji ya, pendamping 400 ya. Iya. Gitu. Saya mau ibu kepilih. Amin Pak Haji. Gitu. Soalnya kalau ibu nggak paksain dari sekarang gimana? Sudah setahun saya jalani Pak Haji. Ya. Sudah setahun saya jalani ilmu Pak Haji ini. Boleh. Pokoknya tiap hari itulah nonton YouTube ya. Sudah alhamdulillah. sholat Ibu kan nggak tobat. buru-buru pulang. Besok kan bisa ikut testimoni Mbak Nadia Pak Haji, cair boleh 1 nggak, Pak Haji? triliun kan? Saya ini mau tenang sini Pak Haji. Di rumah tuh sudah ngontrak, datang terus nagih utang. Jadi saya tuh tidak ada tenang jiwa saya. Kalau bisa boleh saya riadoh sini Pak Haji. Supaya Boleh. tenang jiwa saya. Di rumah tuh tidak tenang Pak. Jadi Kebetulan saya mbek jantannya terlalu banyak, mbek betina kurang. Jadi bisa gak ibu jadi mbek betina dulu? Jadi ibu paksain. Sekarang pertanyaannya, beratnya di mana kalau baca Quran? berat tuh tidak ada Pak Haji. Pokoknya saya usahakan pasti bisa gitu nah. Hah? Berat tuh tidak berat, sudah usaha semaksimal mungkin. Ya. Penting usaha dulu Pak Sidik ya. Usaha semaksimal mungkin. Boleh kan Pak Haji saya riadoh? Boleh lah, maksud nggak boleh. Alhamdulillah. Biar nenangkan pikiran di sini. Ayo nih ambil duitnya 30 juta. Ada di depan ini. Mana? Oh ya sini. Oh geblek. Sama siapa? Sama siapa?
Hah? Pak Sony. Oh dasar racun tikus. Geblek. Makasih Pak Haji ya. Jadi kapan dikerjainnya itu? Itunya di atas. Jadi ini bisa dicor nih? Bisa Pak Haji udah. Bisa? Bisa. Bisa. Jadi Saya hari apa udah janjian sama Mang Saya Tota? nyata dengan Pak Budian dia pertama dulu, 18 Pak sudah saya kerjain. Hah? Yang 5 sudah saya ambil pertama ngeluh, sudah ngeluh, Oh. dendam, komen. Nah, pagar-pagarnya sono aman nggak kalau dicor? Kali 10.50. Kan sono kan Saya kerjakan dan sudah Jalan, sampai bukan? Asar. iya. Maghrib, maghrib 18. Sudah saya kerjakan itu, sudah ngajar di rumah Pak Haji, sudah saya kerjakan. Sudah 6 bulan 7 bulan lah saya kerjain. Terus di saya labelin. kerjain. Pokoknya saya kerjain serah pada Allah lah. Oh, di Saya levelin. pokoknya kerja karena Allah Ta'ala. Saya kan ada selisih Karena saya rajin nonton ini kan, apa kata Pak Haji yang terbaru saya laksanakan. yang ujung sana. Kok saya kenal Pak Sidi, sering suka Pak Sidi yang ngasih penjarahan Pak Sidi yang bantu Pak Haji sekarang. Orang yang baru ini tembus. Saya tiap hari, tiap jam nonton itu terus. Rugi kalau tidak nonton terus. Tidak ada lagi nonton TV, tidak nonton lain tidak. Pokoknya buka YouTube Pak Haji. Oh iya. Ya, yakin aja. Jadi sekarang tadi hari ini tadi kerja apa enggak? Satu yang diharapkan. Kerjain apa? Saya tahu habis semua harta saya. Kadang-kadang atas. Kalau dulu kan kesal. Yang di lantai? Tapi anugerah Tuhan Oh, itu. iya. Nah, maksud terus saya menjalani bibirnya syukur, ini nih. kata Pak Haji kan. Bibir Satu ini yang yang mau diharapkan ke setiap lapangan hari kuda, tua. bisa nggak tuh? Hari tua gini kita. Bisa Pak Haji. Pak itu Hah? nih, 18 sifatnya ada semuanya. Sekalian ngecore sama atas, maksud saya besok-besok. Itu kalau bibir itu kan lantai paling atas. Kalau Pak Pak Haji. Marco pintar nyantong Yang duit. ini saya kerjakan sekarang ini. Pokoknya saya nonton terus. Yang saya pikir kan lantai yang nomor. Ya dari baru sampai nih. Nonton Lantai terus. nomor 2. Ketemu Ya Pak kan Haji. lantainya 3 Pak Haji. Atas kolam atau sana itu paling atas sana ini Pak Haji. Jadi dari kolam itu 3 Pak Haji. Saya sekarang ngerjain paling atas itu Pak. Oh. Gitu. Lantai nomor 2 bukan ini, selevel sama ini. Yang level ini Pak Haji. Ya, itu level itu lantai 2. Itu yang sekarang mau dicari itu Pak Haji. Nih, deretan ini. Iya benar Pak Haji. Oh iya. Ya udah, ntar kalau saya bisa ngecor, saya mau ngecor dulu yang ini. Bisa, besok saya koordinasi sama. Sono udah rapi belum? Yang sana tinggal itu Pak Haji. Tinggal ngeratain itu yang sekitar 2 meter itu. Tanahnya. Iya, diratain Oh. biar sama. Oh iya. Ya udah, sip. Thank you ya. Makasih ya. Sama-sama. Ya. Jadi Ibu apa lagi pertanyaannya? Seperti ini Pak Haji. Hmm. Ini saya kan dari sini sakit nih Pak Haji. Kaki saya ini Pak Haji. Hmm. Sakitnya dari asal sakit dari sini, dari betis bawah nih. Hmm. Setelah diperiksa dokter katanya syarat terjepit. Oh mandi jam 00 Bu. Sudah mandi saya Pak. Sudah Mandi jam 00 sudah obatnya. pakai centong kayu yang saya punya lah. Hmm. Sudah pakai dengan celana dalam yang 9 hari sudah saya gosok. Juga sudah pakai. Saraf kejepit nggak ada obatnya Bu kecuali satu mandi jam 00. Mandi terus Pak. Ya terus aja ntar sembuh kok, tenang aja. Gak usah Kalau- mikir-mikir. Kalau malam tuh Pak Haji nenyut-nenyut ya. Tidak bisa tidur saya duanya. Nanti mandi jam 00. Ini sakit diabetes gulanya 500 sembuh. Mandi jam 00 Bu. Iya. Saya sudah setahun setengah jalan nih mandi. Terus sampai sembuh. Pokoknya mandi jam 00. Nggak ada kata bantah. Tidak ada maksudnya obat lain tidak ada. Nggak ada. Mandi jam Oh, 00. itu aja ya, tidak pakai celana dalam yang 9 hari enggak. Nggak. Terus apa lagi? Ya itu yang ketiga tuh Pak Haji kalau bisa ya punya rumah sendiri lagi tapi Kan belum baca Quran 12 juz. Iya. Jangan bilang punya rumah. Baca Quran dulu. Pasti bisa Quran. Saya tanya nih anak yatim. Kenapa ya dari tahun 2011 kok saya udah berangkat anak yatim umroh sampai sekarang? Oh karena saya maksain anak yatim baca Quran. Oh saya maksain anak yatim sholat tahajud. Oh saya maksain anak yatim harus wajib setiap hari Jumat pulang bawa daging sapi, potong sapi. Di mana Bu ada orang anak Iya. yatim tiap Jumat dapat Nggak daging ada. sapi? Nggak ada. Di Di sini sini saya nggak. paksa. Oh ini makanya dia bisa berangkat yatim umroh. Begitu makanya kan saya tanya. Barati mau berangkat anak yatim berapa? 400. Oke. Tuh. Coba bayangin Bu, gratis nggak bayar. Nah Ibu paksain lah baca Quran Iya. lah. Jangan bilang saya baru 7 juz. Ya nggak apa-apa. Baru Udah guyur dibagi. tambahin lagi. Ada lagi? Ya kan. Minta saudara Pak Haji lah
Ya kan belum baca Quran dulu, baca Quran dulu. Baca Sama Al-Quran. besok ibu Sampai 6 hari juz, orang. ya, sama besok hari Sabtu ibu datang Tapi saya riadah. testimoni Mbak Nadia di atas, cair 1 triliun. Sama hari Minggu nanti ibu ijab di kolam renang, di Totet. Hampir 100% tamu RDAY yang ijab kabul di air kolam renang Totet 2018, 2019 100% terkabul. Ibu paksain besok datang. Mulainya jam berapa pagi? Jam 7. Jadi jam 7 ibu nanti ke kolam renang Totet. Paksain. Ijab kabul di kolam renang Totet. Berangkatnya dari sini odong-odong. Naik dari sini Sebangan. odong-odong. Iya, kita udah siapin. Bareng-bareng. Nanti ijabnya di sana. Pak Haji, kalau saya nanti berenang lapar, makan gratis. Kita siapin nasi uduk. Kita bikin nasi uduk, pakai ayam, pakai apalah menu gitu. Nah, nanti si Sony mana Sony? Nah, bikin itu apa Son? Besok kasih apa anak yatim di kolam renang, minumnya apa? Jus aja Son ya. Kalau es buah dibuangin buah-buahnya Son. Jus di jus. Itu hari Minggu Pak Haji ya. Hari Minggu. Hari Sabtu besok di sini ya. Hari Sabtu di sini. Jam 7. Manjur kali, manjur. Bu, semua yang acaranya gratis-gratis manjur. Karena apa? Karena kita pada saat menjalani nggak ada beban. Kalau sedekah kan wajib. Jangan dibahas kalau sedekah mah wajib. Tapi yang namanya acaranya gratis itu tidak ada beban. Jadi kita enak, jalaninya enak aja. Gitu. Besok nih Bu, kita bikin seneng anak yatim. Nih nanti malam nih nyanyi nih. Tuh Mbak Rati tadi udah kita pegangin duit untuk nyawer anak yatim. 5 juta buat nyawer. Nah ibu nanti nyanyi. Ibu bisa nyanyi apa lagi? Lagu zaman tahun 68. Ikut-ikut aja situ Ya, genjer. Lagu apalah zaman tahun 65 ibu lagu. Gitu. Manjur gak? Manjur lah. Terus apa lagi? Ada lagi? Sebelum saya mau nyanyi ke atas. Sebenarnya sudah Pak Haji. Udah ya? Tapi saya Riyadh sini ya Pak Haji ya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Son, buat ntar malam makanannya udah disiapin belum Son? Udah. Terus buat besok hari Minggu belanja Son. Promosi Pak? Yuk promosi. Makasih Bu. Jadi buat besok hari Minggu jadi gimana Son? Bikin jus lagi Pak. Kalau dibikin es buah dibuang enggak buah-buah gitu. Dibuang aja. Kenapa nggak jus aja, campur aja mau melon, mau mangga, mau apa di jus udah kasih. Kemarin kan di jus. Oh gitu. Terus makanannya Indomie apa? Kopi lagi apa? Kopi mau dibawa pulang apa dimakan di sini? Anak-anak kemarin. Kita dimakan. Kalau tanya si Bu Mei gimana? Cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kamera roll. Roll on. Roller coaster. 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita close the door alias kita stop live streamingnya, sekilas info RDAY masih dengan kita menyampaikan info-info terkini yang sudah Bapak Ibu. Bagi yang belum tahu nih, kita infokan bahwa di RDAY itu ada yang namanya Akikah Berkah, yaitu program buat Bapak Ibu yang belum pernah ikut akikah di RDAY, belum pernah akikah dari lahir. Ya, buat Bapak Ibu para penonton atau anak atau cucu atau keluarga dan lain sebagainya. Ya. Sebisa mungkin
Bapak Ibu. Buat bapak-bapak ibu yang mau melaksanakan IKF penuh berkah di RDA ini banyak keuntungannya, yaitu pertama kambingnya dari hasil peternakan RDA sendiri yang setiap hari mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ijab-ijab anak yatim kandang B di RDAY. Dua, akan disembelih bersama Ustadz dan diijab kabulkan bersama anak yatim kandang B. Daging kambing itu sendiri bisa diolah sesuai dengan kemauan ibu seperti gulai, sup, rendang, semur maupun juga tongseng. Dan masakannya itu akan dibagikan kepada anak yatim. Tentunya penuh berkah dong. Jadi manfaat akikah tuh apa Pak Haji Markoni? Barangkali ada teman-teman para penonton yang belum paham atau belum tahu fungsinya apa sih akikah itu? Akikah itu sebagai tanda, bukti tanda bahwa kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita putra-putri yang terbaik tentunya. Kedua, untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit. Ketiga, dijauhkan dari gangguan syaiton. Syaiton rojim. Keempat, itu menjadi salah satu wasilahnya penyelamat kita ketika kita itu berada di alam bajar nanti. Itu alam bajrah. Oke, jadi Bapak Ibu langsung aja ya hubungi Pak Haji di 0878 7718 1618 atau di hotline 0812 898 234. Bisa cek di kolom deskripsi atau di pin komen atau di Google bawah. Dan bisa transfer langsung ke atas nama Dwi Susanto di rekening Bapak Haji Dwi Susanto, biasanya Dwi Susanto ya, di ATL, di apa, di Bank BCA, BNI, BRI maupun di Mandiri. Ya, pokoknya Bapak Ibu atau bisa tunai langsung datang ke RDA aja, temuin ke pusat informasi ya, petugasnya. Ya. Oke. Dan bisa pilih kambingnya terus. Ya, pokoknya langsung. Mau makan di mau datang lihat langsung boleh, atau waduh sejauh nih, tap aja dah, tenang. Nanti di videonya dikirim videonya. Betul. Hasil daripada akikahnya. Iya. Oke. Iya, itu. Next informasi tentang tomorrow morning. Besok tanggal 9 Juli Agustus. Ada juga testimoni bersama Bapak Haji Dwi Susanto dan juga Mbak Nadia. Dan juga ada beberapa newcomer seperti Mbak Pita dan Pak Dedi, dan juga ada salah satu kejutannya itu newcomer guest star spesial yang manis dan dari cantik. Arab Saudi apa dari Belgia kemarin katanya? Kayaknya dari itu Uni Emirat. Oh, dari Palestina. Uni Emirat. Iya. Jadi, oke, pokoknya Bapak Ibu datang aja besok jam 7 pagi ya, gratis. Ada sesi tidak live ya. Itu apa tuh, ngapain aja, bahas apa? Pokoknya intinya bawa pulpen, bawa kertas. Oke. Dan di hari Minggu seperti biasa, swimming bareng anak yatim. Berenang bersama anak yatim di hari Minggu di Totet. Pondok Indah Segok. Alias Totet. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi sedekah maupun makanan, minuman, atau punya apa? Sisa Sisa makanan dari sisa kue 200 tahun yang lalu. Tentunya yang belum expire. Iya. Pasti anak-anak udah perdoyan. Kalau belum tahu di mana Totet, datang aja ke RDAY. Nanti kita berangkat bareng. Ya. Udah sediain limosin kearifan lokal alias odong-odong. Dan soto oplet Mandra. Sama Alphard Cibuntu alias oplet Mandra. Dan pastinya juga ada kita ikut. Ya, itu seru. Bapak Ibu seru banget. Bawa kostum buat berenang. Ya, buat berenang bisa nanti. Ibu bawa bikini jangan lupa. Ibu atau bawa apa? Sarung. Kemben. Jadi hari Minggu itu besok ibu bisa berenang bersama anak yatim dan juga nanti ada ijab kabul bersama anak-anak yatim. Ya. Pokoknya wajib ngerasain sensasi berenang bareng anak-anak yatim RDAY ya. Dan tentunya berijab kabul bersama anak yatim ketika anak yatim itu wifi-nya lagi keras lagi strong-strongnya. Jadi pasti kabul ya, lagi high speed. Buat very high speed. Iya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu dari
Kanang B, RDAY, dari saya dan Mas Regi mengucapkan selamat wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat beristirahat dan sampai jumpa besok ya atau hari Minggu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kabul.